Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja di saat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, siapa yang menciptakan, mengurus, mengawasi, mengatur semua apa yang di alam semesta ini, baik itu yang ada di situ di dalamnya, dan juga siapa yang akan memusnahkannya nanti yang diyakini sebagai hari kiamat. Kemudian juga membalas kebaikan-kebaikan orang yang patuh dan juga menghukum orang-orang yang membangkang. Selain daripada itu juga ada nikmat kesehatan, pasangan hidup, keturunan dan segala macam hal yang tentunya akhirnya bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menikmati dan bersyukur. Menikmati dan bersyukur. Dan kalimat syukur ini agar nikmat-nikmat itu bertambah, Allah mudahkan dengan cukup mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini. Yang pertama insyaallah karena ini pertemuan perdana, jadi dulu mungkin kita pernah pertemuan sekali, tapi itu kajian umum. Setelah berbicara dengan teman-teman di pengajian dan akhirnya kami membuka peluang untuk pendaftaran majelis taklim yang mau mengisi kajian lagi setelah pandemi. Karena sebelum pandemi memang cukup padat jadwal kami sehari mungkin bisa 5 kali dalam sehari. Setelah pandemi memang kami kurangi sekali. Setelah mempertimbangkan melihat ada beberapa waktu yang kosong, kami sempat menawarkan ke beberapa majelis taklim. Salah satunya kepada Sahibul Bait di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan karena niat baik ini, ingin mengajarkan pengajian di rumah dan akhirnya dihadiri oleh teman-teman, kerabat, mungkin kolega dan yang lainnya. Oleh karena itu saya bahasakan dalam pertemuan perdana. Dan pertemuan perdana ini adalah kita akan menggunakan metode yang selama ini saya pakai. Kalau selama ini, kalau yang sudah pernah ikutin kajian kami di YouTube, kami memang selalu bedah buku. Itulah sebabnya kenapa di tangan Bapak Ibu sekalian sekarang, yang mayoritas hadir adalah ibu-ibu, adalah buku. Buku ini jangan dilihat kecilnya, tetapi kita akan membedah. Karena biasanya orang kalau membeli buku walaupun sekecil ini belum tentu mengkhatam atau menghabiskan dalam membaca. Dan ini akan membuat banyak sekali faedah kepada kita karena buku disusun oleh para ulama dan akhirnya terbentuklah sebagai sebuah buku yang sistematis. Otomatis nanti juga akan membuat kajian kita lebih sistematis, lebih tertata dengan rapi, bab demi bab, bahasan demi bahasan. Di pertemuan sekarang kita akan bahas dari halaman ini sampai halaman ini. Kemudian nanti pertemuan akan tinggal berlanjut, begitu seterusnya. Dan ini juga bisa, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang waktu hadir, kalau masih punya anak-anak bisa dibacakan untuk anak-anak di rumah, mungkin bisa digaji sama suami nanti kalau pulang, mungkin nanti bisa dijadikan sebagai bahan referensi kepada teman dan sanak kerabat. Ya, karena buku itu penting sekali dan niat atau keinginan untuk membaca masyarakat kita belum setinggi negara-negara yang lain. Ya. Jadi kita masih sangat jarang sekali suka untuk membaca, padahal sebenarnya ilmu itu adalah kendaraan terbaik dalam kehidupan kita, terutama ilmu agama. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membedah buku dengan judul Amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Ta'ala, azabnya Allah Ta'ala. Nah, ini ditulis oleh, namanya di atas besar, Abdul Aziz Al-Mushayqi. Dan ada kata pengantar seorang ulama di Saudi, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Ini di lembaran pertamanya dan
untuk jelasnya saya paparkan dulu. Judul buku kita ini amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala. Jadi mengerucut bahasannya kepada pemahaman bahwa hati-hati di setiap pelanggaran ada konsekuensi hukum. Nah, kalau secara rasional sih mungkin Bapak Ibu tidak asing kalau apalagi yang punya perusahaan dan punya pegawai, setiap kali ada yang melanggar pasti akan ada konsekuensi hukum. Tidak mungkin dibiarkan orang yang melanggar itu melakukan pelanggaran itu terus-menerus, karena akan berbahaya buat diri dia dan membahayakan orang lain dan membahayakan instansi. Oleh karena itu juga dalam pemerintahan ya, di masyarakat ada pelanggar yang melakukan untuk pelaku kriminal, tidak mungkin dibiarkan karena akan berbahaya buat diri dia dan berbahaya buat orang-orang di sekitarnya dan berbahaya bagi negara itu sendiri kalau makin banyak kriminal yang terjadi. Nah, banyak manusia berputar di rasa khawatir dia kepada pelanggaran sesama manusia. Misal dia takut kalau bosnya di kantor tahu, ya, kalau dia sedang melakukan pelanggaran, telat datang misalnya atau tidak menyelesaikan pekerjaan, atau seseorang dengan partner bisnisnya misalnya, atau yang sejenisnya, maka dia lebih banyak takut kepada manusia. Padahal sebenarnya ada satu ketakutan yang harus kita tanamkan dalam diri kita yang lebih berbahaya, yaitu hukuman Sang Pencipta Allah. Allah ini sifatnya, Bapak Ibu sekalian, memang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, bagi orang-orang yang patuh, bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri, ya gitu. Orang yang mau mengenalnya. Tapi Allah syadidul iqab, berat sekali hukumannya ya pada orang-orang yang pelanggar, ya gitu. Oleh karena itu kita harus pahami poin ini. Azab atau siksaan Allah bisa datang setiap saat bagi para pelanggar. Setiap saat. Oleh karena itu sebelum melakukan pelanggaran dosa, biasanya Allah selalu datangkan sinyal-sinyalnya. Ya. Seperti misalnya orang kalau mau berzina, menipu, berbohong atau apa saja, biasanya ada rasa khawatir dulu. Ketakutan dia, kekhawatiran. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia jangan melakukannya. Mau mencuri, mau membunuh, semua orang pasti punya rasa kekhawatiran. Walaupun dia sudah profesional di bidangnya. Dalam pelanggaran itu atau kriminal itu. Tetap datang, kalaupun misalnya dia melakukannya, tetap aja dia tidak peduli dengan rasa khawatir itu. Dia besarkan jiwanya, tidak ada masalah. Ya, dia tetap melakukan pelanggaran tersebut, maka Allah datangkan peringatan yang selanjutnya. Biasanya ketahuan, ya. Ketahuannya sama orang-orang sekitar dia dulu. Mungkin pasangan hidupnya, mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin teman-temannya yang tahu dia melakukan pelanggaran itu. Itu sinyal yang kedua supaya dia berhenti. Kalau dia tidak peduli lagi, udah nggak masalah. Tetap aja dia lakukan lagi perbuatan pelanggaran tersebut, maka nanti Allah akan datangkan hukuman-hukuman atau peringatan yang lebih kuat, lebih keras. Mungkin kita pernah dengar ada orang naudzubillah meninggal dalam kondisi berzina di kamar hotel. Ya. Tidak asing kita dengar itu. Ini kenapa? Karena sudah datang sinyal banyak. Waktu dia pertama mau melakukannya sudah ada peringatan. Rasa khawatir, rasa takut. Ini semua dia tidak abaikan. Dia tidak pedulikan. Dia abaikan saja. Kemudian mulai ketahuan oleh mungkin pasangan hidupnya. Mungkin ketahuan oleh orang-orang terdekat. Ternyata masih juga. Nah disitulah Allah datangkan peringatan lebih besar. Orang kalau mau mencuri, dia khawatir tuh. Tapi tetap saja dia lakukan. Maka Allah buat misalnya ada orang yang melihatnya. Mungkin belum digebukin oleh massa. Tapi dia sudah ketahuan. Oh si fulan mencuri. Tapi berhasil lolos. Syaitan menghiasi pada para pelanggar ini. Seakan-akan tidak akan datang hukuman buat dia. Toh yang pertama dia lolos. Nah gitu. Toh pertama juga tidak ada yang tahu. Nah ini kebodohan dia. Akhirnya dia lakukan pelanggaran itu lagi. Allah akan datangkan peringatan lebih keras. Ketangkap oleh massa misalnya, tapi belum digebukin. Cuma masih dimasukkan ke kantor polisi, pihak keamanan menyelamatkan, tapi sudah mulai terpublish kalau dia melakukan itu. Tetap dia lakukan lagi, maka Allah akan buat nanti datangkan massa gebukin dia, bahkan ada orang mati digebukin oleh massa kena maling misalnya. Nah seperti itu seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Kita memang diciptakan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Itu tujuan kita hidup. Tidak ada tujuan lain. Jadi Bapak Ibu luruskan niatnya, fahami baik-baik potongan ayat dalam ayat ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi. Ini tujuan kita. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya, Ustaz, apakah kita diciptakan di muka bumi ini memang untuk sholat misalnya, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umroh misalnya, untuk bakti dengan orang tua, dan seterusnya, zikir, doa, baca Quran, majelis ilmu seperti ini, jujur, amanah, tanggung jawab, iya jawabannya. Memang untuk itu kita diciptakan. Dan kita bukan diciptakan untuk mencuri, memukul, mengganggu orang, ghibah, gosip, ya, kemudian fitnah, membunuh, bukan. Jadi kita dianjurkan untuk mempelajari perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, puasa Ramadan, haji, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja yang wajib dan sunnah untuk kita pelajari. Dan kita juga diperintahkan untuk mempelajari pelanggaran-pelanggaran zina, riba, bohong, menipu, ghibah, ya, gosipin orang, fitnah, mencuri dan segala macam untuk dijauhi. Nah, seperti itulah harusnya kita berada di rel yang benar, berada di rel yang benar. Jadi syaitan berusaha selalu membuat kita menyimpang dari rel itu sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan dia tidak kembali ke rel lagi. Kembali ke rel ini istilahnya taubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemaparan rasional agar mudah untuk difahami tentunya. Nah, ini kurang lebih judul kita. Nanti penulis akan memandu kita amalan-amalan yang menyebabkan kita tertolak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam bahasa Arab judul aslinya asbab daf'ul uqubat. Ya, jadi sebab memang tertolaknya segala macam jenis hukuman. Baik, kemudian juga saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau beli buku, ya, selalu melihat daftar isi. Nanti di daftar isi itu kita bisa paham apa yang sedang penulis inginkan. Dari daftar isi itu kita akan tahu apa yang penulis inginkan. Di situ daftar isi di halaman 5 ada faktor pertama tauhid, faktor kedua iman, faktor ketiga doa, faktor keempat istighfar dan memohon ampun, faktor kelima melakukan yang ma'ruf, ya, atau sesuatu yang baik dan mencegah dari kemungkaran atau sesuatu yang buruk. Kemudian faktor keenam menjauhi kezaliman, faktor ketujuh sedekah, faktor kedelapan takut dari azab Allah itu sendiri, faktor kesembilan syukur nikmat, dan faktor kesepuluh taubat dari semua kemaksiatan. Jadi kalau kita baca daftar isi kita tahu ada berapa faktor? Ada 10 faktor, ya. Kalau kita membedah satu kali pertemuan satu faktor, berarti kita butuh 10 pertemuan untuk menyelesaikan buku ini. Karena metode yang kami gunakan, Bapak Ibu sekalian, bukan tergesa-gesa menyelesaikan buku. Saya bukan sedang membacakan buku buat anak kecil. Ini ya, langsung selesaikan seperti sebuah dongeng, bukan seperti itu. Tapi kita akan coba mengorek mutiara-mutiara yang sangat mahal yang bisa kita ambil dari buku ini. Baik, untuk melengkapkan bahasan kita, saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kata pengantar dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Itu di halaman 9, ya. Kenapa kita perlu membaca ini? Ini bukan penulis, tapi dia seorang ulama yang menanggapi. Maksudnya dia merekomendasikan isi buku ini. Ya. Dan ini sangat bagus. Kalau Bapak Ibu beli buku, kemudian ada rekomendasi dari tokoh-tokoh yang sudah dikenal, itu penting. Karena berarti tokoh itu sudah tahu isinya dan memang dia sudah sesuai dengan prosedur ilmiah sehingga akhirnya didukung gitu ya. Saya langsung saja baca setelah memuji Allah dan salawat. Ya, setelah memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan ini adalah risalah yang ditulis salah seorang penuntut ilmu. Salah seorang penuntut ilmu yang berisikan tema-tema yang memiliki urgensi dan cocok untuk fenomena zaman ini. Baik, saya bacakan kembali ya, di halaman 9.
Jadi dari potongan paragraf ini kita bisa tahu kalau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional yang memang didengar oleh masyarakat boleh memberikan dukungan kepada penulis-penulis yang mungkin belum dikenal supaya masyarakat tertarik untuk membaca karena memang manfaat yang bisa diambil dari isi buku itu ya. Oleh karena itu beliau mengatakan ini adalah risalah yang ditulis salah seorang penuntut ilmu. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan seorang yang dikenal, tapi seorang penuntut ilmu yang berisikan tema-tema yang memiliki urgensi dan cocok untuk fenomena zaman ini. Maksudnya buku ini cocok sekali untuk dibahas di kehidupan kita di masa ini. Dalam risalah ini penulis berbicara tentang akidah seperti tauhid. Akidah berarti keyakinan kita kepada Allah ya. Tauhid adalah pengesaan Allah, nanti akan kita bahas ini. Karena ini faktor pertama nanti akan kita bahas. Kemudian iman serta konsekuensinya. Ia juga menyebutkan sebagai faktor dari amal-amal qauliyah. Maksudnya qauliyah itu perkataan Bapak Ibu sekalian ya. Yang diucapkan dengan lisan seperti doa dan istighfar. Ya, itu menggunakan lisan ya, menjelaskan faidah-faidahnya dan apa akibat dari melalaikannya. Jadi maksudnya buku ini sangat bagus untuk dibaca. Kenapa? Karena dia menyebutkan tentang masalah akidah, ada masalah tauhid dan iman. Dia juga menyebutkan tentang amal-amal qauliyah. Maksudnya amalan-amalan yang mudah karena diucapkan dengan lisan. Seperti doa dan istighfar, dan yang baik lagi karena dia menambahkan faedah-faedah daripada doa dan istighfar itu, serta juga menyebutkan akibat kalau orang melalaikannya. Ya. Jadi kalau tidak doa dan istighfar, apa sih ancamannya? Ya. Ia menganjurkan sebagian amalan yang menimbulkan efek baik perbuatan maupun harta, seperti menyuruh kepada kema'rufan. Jadi penulis juga menyebutkan tentang efek-efek positif di dunia dan nanti di akhirat akan didapatkan dari orang yang bisa mendapatkan dari perbuatannya dan juga hartanya. Seperti menyuruh kepada kema'rufan, ma'ruf berarti kebaikan ya. Dan mencegah dari kemungkaran, berarti pelanggaran. Serta membiasakan bersedekah. Sebab manusia sangat perlu memahami hal itu dan mengetahui apa natijah, ini bahasa Arab dalam kurung Indonesianya, hasil darinya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu tuh, saya kalau sholat, saya dapat apa? Pertama dulu gini, sholat itu diperintahkan, mana dalilnya? Ada buktinya nggak? Dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian yang kedua, kalau saya sholat, saya dapat apa? Bahasa ceramah biasanya fadilah. Ya, saya sarankan agar Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mengerjakan apa saja dari jenis ibadah, jangan kerjakan kecuali sudah mengetahui dapat apa. Karena memang semua ibadah itu dijanjikan oleh Allah, dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Kayak misalnya Bapak Ibu ingin rajin sholat duha. Tadi pagi misalnya ada waktu duha. Bagaimana caranya supaya saya rajin sholat duha dan konsisten menjaganya? Cari tahu ibu dan bapak diberi apa oleh Allah kalau sholat duha. Tinggal ketik di Google, di HP kita, keutamaan sholat duha misalnya. Nanti kita akan termotivasi, oh ternyata Nabi SAW bersabda dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari dia harusnya bersedekah kepada Allah sebagai tanda syukur. Dan 2 rakaat sholat duha sudah menutupi sedekah 360 sendi itu. 2 rakaat ini kita kerjakan cuma 2 menit, 3 menit. Ya. Dan sekian banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan dari tulisan para ulama. Ini nanti akan menjadi kendaraan kita karena ini ilmu. Kita jadi tahu. Dan setelah itu kita jadi konsisten menjaganya. Kita malas nih, ibu bapak sekalian cari ibadah apa yang kita masih malas kerjakan. Misal, masih malas sedekah, masih nggak mau baca Quran, masih nggak mau zikir, masih anggap remeh dan itu. Coba cari tahu, ketik di Google tentang masalah keutamaan ibadah yang kita malas kerjakan itu. Nanti akan ada ilmunya, oh ternyata dapat ini ya. Itu nanti akan membuat kita mau mengerjakannya dan akhirnya kita juga akan bisa konsisten menjaga. Nah seperti itu. Mirip juga kalau Bapak Ibu ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Kita lebih tahu masing-masing dosa apa sih yang kita lakukan. Tapi saya masih sulit tinggalkan Ustaz. Bagaimana caranya? Maka cari tahu ancaman dari dosa itu. Ketik di Google. Misalnya ancaman berbohong. Ancaman riba. Ancaman berzina. Nanti kita jadi baca. Oh ternyata saya dihukum ini loh. Kita jadi tinggalkan itu. Dan orang yang patuh menjalankan perintah agama ini pasti jadi orang yang baik. Karena semua yang agama perintahkan baik.
jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, bantu orang susah, semuanya baik-baik. Jadi kalau kita ikutin agama ini kita jadi orang baik. Dan semua yang dilarang, bohong, menipu, mencuri, memukul, mengganggu, semua dilarang. Itu buruk. Jadi orang kalau berada di rel agama harusnya jadi orang baik. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir menjadi orang agamis. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau bahasa sederhana kita, laki-laki soleh, perempuan soleha. Kenapa kita harus khawatir menjadi mereka? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang baik. Sangat nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang baik, iman dan amal solehnya. Karena dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan loyal dengan kita, dia akan royal dengan kita. Pasti begitu, karena mereka mengejar keutamaan. Kita kalau jalan dengan orang yang sudah mengenal ya keutamaan sedekah misalnya, kita akan temukan dia akan terus berusaha untuk mentraktir kita, memberikan hadiah, membantu di saat kita susah. Kalau kita pun paham, kita akan selalu membalas itu. Bukankah kebahagiaan kita bisa dapatkan di situ? Daripada kita jalan dengan orang yang selalu perhitungan, selalu pelit, maunya selalu cuma dia yang ditraktir, hanya dia yang diberikan, kan beda. Ya. Nah seperti itu seterusnya. Mana lebih nyaman? Kita jalan dengan orang yang selalu jujur. Apa saja yang dia ngomong selalu kita bisa pegangi lisannya. Dengan kita jalan dengan seseorang yang selalu bohong. Orang yang jujur itu berarti orang yang sudah dekat dengan agama. Karena dia tahu kalau itu diperintahkan dalam agama dan ada keutamaan dia bisa dapatkan. Dan kapan dia bohong akan ada hukumannya. Nah seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa alergi dengan dekat dengan agama. Karena agama itu sangat baik sebenarnya. Agama itu seperti bodyguard buat kita. Karena kita mau buat apapun, agama akan datang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, mau cari pendapatan, maka agama akan memandu. Ini halal, ini haram. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan perlu saya juga kita garis bawahi sama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita punya panduan hidup dan mudah buat kita. Semua yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Sehingga haram ini sebenarnya cuma seperti ujian saja. Contoh, ini pernah saya singgung sebenarnya di pertemuan kita yang perdana yang lalu. Saya pertemuan otomasi kajian umum ya. Bisa ingatkan kembali. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam diri kita ini kita butuh protein hewani misalnya. Kita harus makan daging misalnya. Walaupun ada protein yang lainnya seperti putih telur dan yang lainnya misalnya. Tapi yang umum orang tahu daging dan kita suka dengan daging kalau dimasak dengan baik, ya, empuk, wangi, ya, aromanya wangi, cita rasanya enak, misalnya kita akan makan, kan gitu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan potensi dalam diri kita dan Allah haramkan semua daging, wajar kita salah. Kita langgar karena diri kita punya keinginan makan daging tapi semuanya dilarang. Ini tidak. Allah haramkan babi misalnya. Allah halalkan penggantinya sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Maka kan ada banyak gantinya. Berarti tidak ada alasan orang untuk makan babi misalnya. Kan gitu. Sekarang Allah haramkan khamr, minuman keras. Nggak boleh memabukkan. Karena orang kalau sebelum mabuk, akalnya masih normal. Tapi kalau sudah mabuk, itu dia sudah lupa. Dia bisa membunuh, dia bisa memerkosa, dia bisa merampok, dia bisa menuturkan kata-kata yang tidak baik dalam kondisi tidak sadar. Karena mabuk, gitu kan. Allah larang mabuk, jangan konsumsi yang memabukkan. Juga kita sudah tahu kalau ada di sini yang hadir dokter, saya berapa kali kadang-kadang kalau masuk ke dokter, pertanyaan pertama dokter itu, merokok enggak? Minum beralkohol enggak? Subhanallah kalau dua ini kita bilang tidak, biasanya dokternya ngomongnya santai aja. Karena sudah tahu sumber masalahnya ini orang tidak ada sebenarnya. Tinggal diperiksa sedikit, dikasih resep, mungkin cuma butuh vitamin, mungkin cuma butuh istirahat. Tapi kalau dia bilang, ditanya merokok, iya. Alkohol, iya. Ini sudah harus naik di ranjang, periksa. Ya. Ini ada masalah ini pasti orang ini. Begitu. Saya kemarin sempat datang ke satu rumah sakit gitu, cuma sekedar mau cek saja jantung. Ya. Cek masuk ke dokter jantung. Pertanyaan pertama begitu. Bapak merokok nggak? Enggak. Bapak minum alkohol nggak? Enggak. Ya sudah selesai. Bukan karena ustadznya. Bukan. Maksudnya kita bicara masalah medisnya ya. Masalah medisnya. Kalau kita tidak ada itu, maka dokternya sudah tahu. Nah seperti itu kurang lebih gambaran umumnya ya. Gambaran umum tentang, ini saya memberikan contoh realitas supaya mudah difahami saja. Baik kita kembali ke tadi. Jadi kalau kita ingin
ya, menjadi orang yang baik, maka akan aman semua. Jadi orang ikuti agamanya jadi orang baik dan tidak usah khawatir dengan itu karena kita akan mengerjakan ketaatan, diberikan kebalasan dunia dan balasan di akhirat. Dan juga begitu juga kalau orang melakukan pelanggaran gitu kan, maka akan ada hukuman. Jadi saran saya kalau mau rajin berbuat ibadah, cari tahu tentang keutamaan ibadah itu supaya kita rajin mengerjakan. Dan kalau kita masih terjerumus dalam satu perbuatan pelanggaran, cari tahu ancaman Allah supaya kita meninggalkan. Karena wahyu Allah ini bicara dengan hati manusia. Tidak ada orang yang mengubah dirinya dari satu perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Misalnya pembohong jadi jujur, ya. Orang yang pelit menjadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani. Kecuali memang agama yang mengawasi dan memberikan gambaran kepada dia tentang keutamaan apa yang akan dia kerjakan nanti. Nah begitu juga pada saat Allah haramkan, tadi saya kembali ke contoh, khamar misalnya, Allah ganti dengan air putih, sirup, susu, madu, banyak minuman lain. Kalau seandainya tubuh kita butuh ya cairan dan kita tahu lebih dari 60-70% tubuh kita terdiri dari cairan, maka mungkin kita akan minum sembarangan karena memang tidak ada, Allah halalkan semua minuman, Allah larang misalnya. Nah seperti itulah. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena dia dipelajari untuk ditinggalkan. Baik, saya kembali ke sini di buku kita. Kemudian Syekh Al-Jibrin juga mengatakan di paragraf kedua di halaman 10 ya. Ia maksudnya penulis memperingatkan dari kezaliman dan pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena hal itu mendatangkan hukuman dan dampak buruk. Manipulasi data, mengambil yang bukan haknya, ya. Orang banyak terpengaruh dengan kuantitas, lupa dengan kualitasnya. Berapa banyak orang yang mungkin pendapatannya hanya 2 juta, 3 juta per bulan, tapi hidup dengan istri, dengan anaknya, penuh dengan keberkahan. Berapa banyak orang yang pendapatannya mungkin puluhan miliar, tetapi tidak tenang hidupnya karena memang bercampur dengan pendapatan haram itu, ya. Bercampur dengan pendapatan haram. Selanjutnya di sini dikatakan demikian pula ia menyebutkan maksudnya penulis menyebutkan rasa takut terhadap sanksi-sanksi langit dan bumi serta sebab-sebabnya, gempa bumi, longsor, ya, sakit tiba-tiba, ya, atau diganggu orang atau ditabrak, ya banyak yang setiap saat di sekitar kita bisa terjadi gitu ya. Maka dia mengingatkan hati-hati kalau terjadi pelanggaran dan peringatan datang tidak mau atau selalu diabaikan, tidak mau dijadikan sebagai sebuah peringatan dan pelajaran, maka akan menyebabkan sanksi-sanksi langit datang. Dan juga dari bumi, gempa bumi tadi saya bilang, turunnya hujan yang deras dari langit, banjir dan seterusnya, ia menyebabkan ya, dan ia juga penulis menyebutkan tentang perlunya syukur atas nikmat Allah dan faedahnya. Pentingnya setiap kali nikmat ada, alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ia menutup risalah ini dengan taubat nasuha, menutup buku ini dengan anjuran agar mengambil sebuah tiket VIP ya untuk mendapatkan semua fasilitas dunia yang sudah terangkat karena dosa dan juga akan dapat nanti surga yang terbaik di akhirat dengan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis menyebutkan syarat-syarat taubat itu seperti apa, adab-adabnya dan kewajiban atas setiap orang. Kita diragukan lagi bahwa solusi terbaik terhadap perkara-perkara ini memang sangat dibutuhkan. Secara umum, ini adalah risalah yang bermanfaat lagi berguna pada masa-masa di mana kaum muslimin mengalami apa yang dulu belum pernah dialami, berupa perselisihan, kekosongan urusan, ya, dan kekacauan ihwal mayoritas kaum muslimin. Maksudnya karena mereka jauh dari agama mereka, ya, karena mereka jauh dari agama mereka. Semua itu disebabkan dosa-dosa yang dianggap ringan oleh banyak jiwa dan menjadi terbiasa bagi mereka. Karena sudah tersebar luas dan tidak ada yang mengingkarinya dari orang dewasa ataupun anak-anak. Mungkin ahli agama dan akidah hendaklah menyadari diri mereka, mengenali apa yang menimpa mereka, dan menyadari kelalaian ini agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap keburukan, ketakutan dan hukuman dari mereka. Allah yang lebih tahu dan lebih bijaksana. Ini saran daripada pengantar ya, yang memberikan pengantar itu Syekh Jibrin hafizahullah. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan tentang bagaimana dukungan seorang alim ini seorang ulama yang terkenal sekali di Timur Tengah terhadap penulis. Baik, kita akan masuk sekarang ke pendahuluan.
di halaman 13. Ya, di halaman 13. Setelah memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW, penulis mengatakan, ini kita sudah mulai masuk ke pendahuluan penulis. Ya. Mungkin ada sebagian orang menganggap remeh itu apa baca pendahuluan, selalu langsung masuk ke intisari. Padahal sebenarnya pendahuluan itu memberikan gambaran, kesimpulan ringan apa yang penulis ingin pesankan kepada kita. Ini penting sekali paragraf pertama di halaman 13. Perhatikan ya, orang muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh yang mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Nah ini tadi yang saya bilang tujuan hidup kita. Memang kita bangun tidur sholat, gitu kan? Memang kita sholat 5 waktu, memang kita tutup aurat, memang kita mencari pendapatan halal, memang kita jujur dalam bertutur kata, memang kita berakhlak yang baik, tidak balas keburukan dengan keburukan. Memang seperti itu sampai ajal datang. Jadi orang muslim itu senantiasa hidup bersama amal-amal saleh mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Ada kalanya ia akan menghadapi sebagian ujian dan cobaan. Jadi maksudnya penulis ini, jangan sampai Anda berpikir karena Anda sudah coba dekatkan diri kepada Allah, coba jujur, coba amanah, coba tanggung jawab, jaga sholat 5 waktu, apalah, jaga pendapatan, jaga bagaimana berbakti dengan kedua orang tua dan seterusnya. Terus Anda tidak diuji. Enggak, ujian akan datang. Ada saja orang, kita sudah baik tetap digosipin. Ada saja yang fitnah. Ada saja orang utang yang tidak bayar. Ada saja, itu ujian akan datang. Untuk apa faedahnya? Faedahnya yang pertama agar kita tahu kita punya Tuhan yang kita bisa kembali kepadanya dan Dia Maha Adil dan yang memiliki solusi yang terbaik. Jadi kalau kita sehat, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan sehat itu Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita sakit atau sedang ada gangguan, ada musibah dan ujian, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Yang kedua, ada derajat-derajat di surga, Bapak Ibu sekalian, di dunia dulu, kemudian baru di surga di akhirat, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan ujian itu. Mungkin ada derajat di surga nanti, Bapak Ibu sekalian, kita butuh sholat malam 100 tahun. Kita butuh sedekah 100 tahun. Kita butuh ini dan itu, gitu kan, ibadah. Tapi umur kita cuma Allah kasih 80 tahun misalnya. Maka bagaimana caranya kita bisa sampai ke derajat itu dengan ujian. Makanya semua orang diuji. Siapa di antara kita teman-teman yang tidak pernah digosipin oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah dihasati atau diiri oleh orang? Siapa di antara kita yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita tidak pernah keselio kakinya? Tidak pernah sakit gigi? Tidak pernah sakit kepala? Ujian datang. Ujian ini tujuannya agar kita menyadari kita punya Tuhan yang kita hanya memohon kepadanya, dan itu adalah penyebab peninggian derajat. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, atau dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari sakit, gangguan orang, capek, letih, ya bahkan duri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Nah, di saat nikmat ada kita bersyukur, di saat ujian datang kita bersabar. Apa itu sabar? Terima dulu keputusan Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh, Bapak Ibu tidur, sehat, nggak apa-apa, nggak flu, nggak demam, bangun pagi, tiba-tiba sudah flu, ya, tiba-tiba sudah demam. Ini ujian lagi datang. Yang pertama sabar, jangan berkeluh kesah, karena ujian sedang datang. Tugas kita bersabar, terima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, konsul sama dokter, itu ujian akan datang. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang dalam menghadapi ujian ada dua. Yang pertama adalah, ini orang yang berhasil, dia menerima itu. Oh, Allah lagi uji saya. Seperti kita mau naik kelas, ada ujiannya. Allah menguji saya. Kemudian, ya, dia bersabar, dia terima itu. Maka dia dengan dia bersabar, dia terima itu, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pahala, dia akan mudah melalui dan dia akan dapatkan solusinya. Jadi orang yang diuji sama Allah, kapanpun Bapak Ibu datang ujian, sabar. Apa itu sabar? Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Bukan sabar elus dada duduk manis, bukan. Tapi bagaimana kita menerima itu? Saya kasih contoh tadi, bangun tidur tiba-tiba sudah flu. Oh, Allah lagi uji saya. Gak usah berkeluh kesah, karena biar kita ngomel-ngomel, kita nangis, tetap flu. Jadi bukan itu solusinya. Oleh karena itu terima, oh Allah lagi uji saya. Maka orang yang menerima ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah karena dia menerima ujian Allah. Kemudian yang kedua, dia akan mudah melaluinya karena dia tahu ini sebuah ujian dan dia nikmati prosesnya.
Dan yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Nah, golongan yang kedua kata Umar adalah orang yang tidak bisa menerima. Dia bangun pagi, misalnya tadi dia flu, dia nggak bisa menerima. Marah-marah, ngambek, nyalain AC lah, nyalain minuman yang diminum semalam lah, dan segala macam hal. Padahal sudah datang ujiannya. Apa yang terjadi di sini? Maka dia akan dapat dosa karena memungkiri takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sulit melalui dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Karena dia akan sulit. Ya. Nah seperti itu gambaran yang dimaksud. Jadi ada kalanya kata beliau, manusia itu menghadapi sebagian ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maksudnya ada ujian-ujian dalam hidup mereka. Inilah keistimewaan yang membedakannya dari yang lainnya atau selainnya. Jika ia menuju Rabb-nya dan penciptanya. Maksudnya yang membedakan antara manusia sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Kita ini tersibukkan dengan amal-amal setiap detiknya. Dari detik ke detik yang lain, dari amal ke amal yang lain dengan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman tentang masalah kehidupan kita yang akan berakhir juga pada saat ajal datang. Siapapun di antara kita, walaupun dia olahragawan, dia jaga makanan yang sehat, dia juga punya lingkungan yang sehat, udara yang segar, tetap di saat ajal dia akan meninggal dunia. Maka kalau dia menyadari ini dan tujuan dia hidup adalah bagaimana dia memperbanyak amal-amal kebaikan, pendekatan diri kepada Tuhannya, itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah itu adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Jadi kalian hidup sekarang, kalian akan mati juga nanti. Sehebat apapun menjaga kesehatan itu akan meninggal. Dan Allah menguji kamu siapa di antara kamu selama hidup itu yang lebih baik amalnya. Dan dialah Allah sang pencipta yang maha perkasa juga maha pengampun. Maksudnya maha perkasa untuk menghukum orang yang berbuat kejahatan dan maha pengampun bagi hamba yang mau kembali kepadanya. Lalu penulis mengatakan, dia tidak mengatakan atau Allah maksudnya, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya? Sebab yang menjadi pertimbangan adalah bagusnya amal, yakni amalnya ikhlas karena Allah dan tata cara mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah ialah amal yang menghimpun dua perkara tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam Islam kita dianjurkan bukan masalah memperbanyak amalnya saja, ya. Memperbanyak boleh, tetapi yang terpenting adalah kualitasnya. Kalau bisa digabungkan antara kualitas dengan kuantitas sangat bagus. Misalnya Bapak Ibu Masya Allah sudah 10 tahun ini sholat malam terus, konsisten setiap malam. Nah itu bagus, secara kuantitas dia terjaga, secara kualitas dia terjaga. Ya. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal menjaga kualitasnya. Walaupun Bapak Ibu sholat malamnya seminggu sekali, 2 hari, 3 hari sekali, itu pun cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini berkualitas. Benar-benar wudhunya sempurna, mukenanya sejadahnya bersih dan rapi, dia memilih surah-surah yang dia baca, dia mengikuti tata cara sholat itu yang benar, dengan kekhusyuannya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang sholat mungkin 1000 rakaat, tapi tidak ada sama sekali mengikuti syarat-syarat, ya. Kalau bisa menggabungkan sekali lagi kualitas sama kuantitas itu yang terbaik. Kalau tidak bisa maka minimal menjaga kualitasnya. Ya. Lalu Allah juga berfirman, beliau mengangkat di sini surah Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak kata Allah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan pelaksanaan perintah agama ini, sholat dan yang lainnya lah dalam keseharian yang sudah kita tahu sebagai seorang muslim, maka orang-orang ini pasti akan mendapatkan balasan. Di dunia namanya harum, kehidupannya terpenuhi, dan di akhirat juga dia akan mendapatkan yang terbaik nanti. Dengan demikian, kata penulis ini, dengan demikian, diketahui bahwa untuk diterimanya suatu amal, disyaratkan 2. Yang pertama ikhlas. Walaupun Bapak Ibu mengeluarkan uang yang sangat banyak melimpah, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah tidak diterima.
Walaupun kita sholat 1000 rakaat, tapi kalau tidak ikhlas, dia riya untuk dipuji oleh manusia, tidak akan diterima. Walaupun sedikit, ya, sedekah kita, sholat kita jumlahnya tadi sedikit, tapi karena kita menjaga keikhlasan kepada Allah diterima. Dan yang kedua tidak kalah penting, ini dua syarat diterimanya amal. Jadi Bapak Ibu kalau beramal apapun dalam Islam harus jaga dua ini. Ikhlas karena Allah, artinya tidak ada indikasi ingin dipuji oleh manusia. Ada orang, tidak ada orang, tetap saya kerjakan ibadah itu karena Allah dengan mengejar keutamaan yang Allah janjikan. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti Nabi SAW. Harus mengikuti Nabi SAW. Jadi nggak boleh nggak mengikuti Nabi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat, jangan pernah sholat kecuali sudah tanya bagaimana Rasulullah SAW sholat. Jangan pernah zakat kecuali Nabi SAW sudah pelajari bagaimana Nabi SAW zakat. Begitu juga dengan haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu kata penulis mengangkat hadis Nabi SAW yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian kita mau berbuat ibadah tapi semau kita sendiri. Harus betul-betul sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW karena beliau menerima wahyu dari Allah. Kalau kata menulis, jika telah menjadi ketetapan bahwa orang muslim itu menghadapi ujian dan cobaan, maka yang paling cocok adalah mengingatkan dalam kondisi ini kepada sebagian faktor-faktor yang dengannya Allah Ta'ala akan menghilangkan bala dan mengangkat hukuman dari pribadi, kelompok, dan juga umat, mengingatkan terhadap diriku dan saudaraku. Dia tujuannya, si penulis ini ingin mengingatkan untuk dirinya dan juga untuk saudara-saudaranya muslim. Baik, kita akan masuk ke inti bahasan kita sekarang. Dan ini bahasan kita faktor pertama penyebab tertolaknya siksaan dari Allah. Ya. Baik siksaan kecil ataupun besar. Di sini ditulis adalah tauhid. Apa itu tauhid? Terjemahannya adalah pengesahan. Jadi pengesahan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya. Betul-betul meyakini Tuhan itu ada, Allah, dan juga selalu bergantung kepada Allah. Selalu bergantung kepada Allah. Selalu saja Allah yang dilibatkan dalam hidupnya. Bapak Ibu tahu kan kenapa kita dalam Islam, ya, setiap kali mau beraktivitas disuruh berdoa. Semua ada doanya. Mau makan, sebelum makan, ya, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, ya, sebelum biologis, maaf kalau suami istri. Ini doa supaya kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena memang kitanya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada bahasan tauhid. Kapan Bapak Ibu hanya bergantung kepada Allah, Allah akan mendatangkan dunia ini dan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini praktekin teori ini. Saya berbagi dulu kisah, ya, di awal pembukaan sebelum kita baca. Ada seorang orang soleh dulu, hidupnya miskin, pas-pasan. Kisah nyata. Dia hanya punya pendapatan harian. Dan di masa itu, di masa kehidupan di awal-awal abad-abad Hijriah di tahun 200, di abad kedua, abad ketiga, 200, 300 Hijriah. Di waktu itu, tidak ada penerangan kayak kita sekarang ada lampu. Dan pasar-pasar itu tutup dan tempat bekerja, itu kalau sudah menjelang maghrib tutup. Kalau sekarang kita kan ada penerangan, masih ada saja orang yang kerja sampai malam, restoran yang buka sampai malam, aktivitas ekonomi masih ada berjalan walaupun lebih sedikit di waktu malam hari. Di masa itu tidak ada. Kebetulan dia kena pendapatan harian, dia pulang ke rumahnya satu hari, dia tidak dapat apa-apa. Lalu istrinya tanya, apakah ada makanan buat kami hari ini? Karena istri sama anaknya sudah nunggu seharian. Maka dia mengatakan tidak ada. Hari ini betul-betul saya tidak dapat sama sekali pendapatan. Kata istrinya, betul-betul saya sama anak juga belum makan nih. Ya, anak-anak belum makan. Maka dia bilang, saya istirahat sejenak, kemudian saya akan keluar, saya coba ikhtiar. Walaupun sudah malam pada saat itu. Sudah malam. Nggak ada lagi penerangan, orang semua sudah tidur di malam hari. Kalau kita jam 10, jam 11 malam, sudah tidak ada orang lagi yang berjalan seperti atau berkeliaran seperti kita di masa kita sekarang. Dia keluar, setelah dia istirahat sejenak, karena dia sudah tidak lagi tahu harus kemana, maka dia kebetulan mendapatkan ada masjid dekat rumahnya. Dia pergi ke masjid tersebut, kemudian dia wudhu, lalu dia sholat.
Waktu dia sholat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau lah pemberi rezeki seluruh makhlukmu di alam semesta ini, baik manusia maupun hewan dan jin. Dan sekarang engkau yang memberikan rezeki kepadaku harian, aku tidak punya pendapatan lain. Hari ini aku dan istri juga anakku belum makan, maka mudahkanlah rezeki buat kami. Terus aja doa itu diulangi oleh orang ini. Subhanallah, di waktu yang bersamaan di malam itu, raja yang berkuasa di wilayah itu, tiba-tiba mimpi buruk, mimpi tentang kematian, mimpi tentang neraka. Dia ketakutan, terbangunlah si raja tadi, kemudian dia ingin bersedekah. Dia mengambil beberapa kantong uang, dinar emas, yang dia niat untuk sedekah. Dan dia malam itu berkata pada dirinya sendiri, kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku baru saja mimpi tentang kematian dan neraka ini, dan aku takut engkau hukum. Maka aku ingin sekali untuk bersedekah pada malam ini. Mudahkan aku untuk bersedekah. Dan sebagai bentuk ikhlas karenamu, aku tidak akan keluar dengan pengawal-pengawal istana. Maka dia pun naik kudanya, di malam hari orang semua sudah tidur, dan dia bilang, ya Allah, aku biarkan tali kekangan kuda ini, agar engkau yang mengarahkannya. Subhanallah, dalam kisah ini dikatakan, kuda si raja berhenti di masjid yang ada si miskin tadi lagi berdoa. Berhenti di situ, dan kudanya diam. Dia pun turun, dia tidak tahu kenapa kuda ini berhenti di masjid itu. Dia masuk ke dalam masjid, masa itu penerangan hanya memakai sumbu saja dengan minyak zaitun. Ya. Kemudian dia coba nyalakan, ya, di situ ada di dinding dipasang, kayak kita sekarang sebenarnya lampu ya, tapi masa itu orang pakai minyak zaitun sama sumbu nanti dinyalakan api. Maka dia nyalakan, dia lihat ada satu orang di masjid ini, ya. Kemudian dia dengar, dia mendekat lalu dia dengar doanya. Tadi orang miskin itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku hari ini belum makan sama istri dan juga anakku. Dan aku sebaik pemberi rezeki, berikanlah kami rezeki. Aku tidak tahu harus minta kemana makanan di malam hari seperti ini. Maka sang raja berkata kepada orang miskin tadi, saya sudah mendengarkan doa kau Tuhan. Orang miskin selesai berdoa, dia bilang, saya sudah dengarkan doa kamu tadi. Dan perlu kamu tahu, saya ini adalah raja di wilayah ini. Ya, karena waktu itu orang tidak ada foto. Kita sekarang kan bisa tahu presiden kita siapa karena ada fotonya. Masa itu orang tidak tahu kecuali dia ketemu sama rajanya. Atau dia lihat pas lewat misalnya. Dia tidak tahu, maka si raja mengatakan, saya raja di wilayah ini. Dan saya sudah niat bersedekah malam ini, saya minta Allah yang pandu saya untuk memberikan sedekah tersebut. Dan kuda saya berhenti di masjid ini, saya tidak tahu kenapa saya pada saat turun mendengarkan doa kamu. Saya melihat kamu orang yang setelah Allah berikan petunjuk untuk aku berikan sedekahku. Maka ambillah uang ini, dikasihlah uang berkantong-kantong tadi itu, uang dinar emas, karena masa itu tidak ada bank, tidak bisa transfer, tidak ada transfer, dikasih cash. Setelah itu dia berkata begini, sang raja, saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu mulai hari ini. Kalau kau butuh apa-apa, silakan datang kepada saya akan bukakan kamu akses untuk bisa masuk ke istana. Maka si miskin ini mengucapkan kata-kata yang semua kisah panjang ini sebenarnya saya cuma ingin titik beratkan ke penutupan cerita ini. Kata si miskin begini, kalaupun saya punya hajat wahai sang raja, maka saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu yang telah menggerakkan engkau untuk memberikan sumbangan bantuan ini kepada aku malam ini. Maksudnya apa? Bagaimana Bapak Ibu sekalian, memang kita ini selalu Allah dulu, baru kemudian makhluk. Allah bisa Bapak Ibu sekalian membuat orang yang ada di hadapan kita yang tidak suka sama kita, dengan berdoa padanya Allah lunakkan hatinya menjadi orang baik kepada kita. Allah bisa membuat penyakit dalam tubuh kita yang mungkin medis sudah mengatakan tidak bisa sembuh, Allah bisa menyembuhkannya bahkan tanpa bekas. Dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah ini yang terjadi dalam kehidupan atau realita kehidupan manusia. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita melibatkan Allah ini adalah bagian daripada bahasan kita tauhid atau pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Nanti akan dijelaskan apa itu uluhiyah. Kemudian koma rububiyah. Ini juga akan dijelaskan nanti apa itu rububiyah. Dan asma wa sifatnya Allah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mengesahkan Allah di situ. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Sedangkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Dan tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-nama atau asma dan sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya jelaskan dulu ya. Tauhid artinya pengesahan tadi ya, pengesahan Allah. Uluhiyah Bapak Ibu sekalian adalah
Bapak Ibu, ibadah hanya untuk Allah. Tadi saya bilang jangan riya, nggak ada urusannya dengan makhluk. Sedekah, baca Quran, doa, umrah dan haji, semuanya karena Allah. Itu namanya uluhiyah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena kalau ibadah itu ada campur tangan makhluk di situ, Bapak Ibu sholat untuk Allah, ikuti tata caranya benar, tapi sekaligus juga dilibatkan supaya dipuji oleh mertua, oleh teman, oh sholat ya, rajin ya misalnya. Maka tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, al-yasiru min riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik. Ya. Berapa banyak orang yang pergi haji dan umrah, ya. Kemudian dia sengaja menghadap Ka'bah, mengangkat tangan dan foto. Gitu. Hanya untuk memperlihatkan ke publik orang-orang kalau saya sedang berdoa. Padahal sebenarnya tidak berdoa. Kalau dia berdoa mungkin masih mending. Ini nggak berdoa, hanya gaya saja. Contoh. Baik, kenapa nggak foto biasa saja? Kenapa harus angkat tangan? Foto saja. Saya foto dekat Ka'bah, kan selesaikan tidak ada ibadahnya. Tapi kalau angkat tangan, itu ada ibadahnya. Karena seperti lagi berdoa. Dan dia menipu diri dia sendiri, dia berbohong. Ini di sini ya. Contoh saja. Atau ada orang sengaja, ya, pada saat dia lagi ada orang, maka dia berzikir. Sengaja mengeluarkan kata-kata atau ucapan zikir dengan lisannya. Padahal sebenarnya kalau tidak ada Allah, tidak ada orang, dia tidak berzikir kepada Allah. Contoh. Nah ini contohnya. Ini masalah ibadah. Jadi ada orang, tidak ada orang, kita tetap mentauhidkan Allah dari sisi ini. Sementara rububiyah, ini maksudnya meyakini bahwasanya semua alam semesta ini Allah yang atur. Pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, semua ini diyakini kalau Allah yang mengaturnya. Semua ini Allah yang ngatur. Ya. Berapa banyak orang yang berumah tangga? Mohon maaf kalau memang ada di sini terjadi, tapi ini saya tidak pernah, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi kalau ada orang yang sudah lama menikah, ya. Kalau ada orang sudah lama menikah, kemudian belum bisa punya anak. Saya tahu beberapa orang, tubuh mereka sehat, mereka juga menikah dengan cara yang sah, tapi Allah masih uji, nggak punya anak. Susah sekali, sampai berusaha dengan bayi tabung segala macam nggak bisa. Ada seorang teman saya tahu dulu, seorang apoteker orang Mesir di kota Madinah, sampai 12 tahun atau 15 tahun menikah, nggak bisa punya anak. Dia sehat, istrinya sehat. Subhanallah, Allah belum kasih interaksi biologis yang dipelajari oleh manusia, sperma ketemu sel telur sudah terjadi. Tapi ada saja jalan tidak jadi hamil. Kuasa Allah. Ada orang selepas nifas, baru habis hamil melahirkan, lalu hubungan biologis sama suami, hamil lagi. Kuasa Allah SWT. Di sini kita bisa lihat masalah rububiyahnya Allah. Kemahakuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Dan semua ini berjalan dengan sistematis sekali. Pergantian siang malam, ini saja misalnya di sekitar kita seperti ada taman di sini kita bisa lihat bagaimana pepohonan yang Allah ciptakan dengan daun-daun yang tertata dengan rapi. Sering saya kasih contoh, Bapak Ibu kalau makan anggur misalnya, buah-buahan ya, sebelum makan, pada saat pengen makan anggur misalnya, ada anggur merah, ada anggur hitam, ada anggur hijau, oh saya mau yang hitam aja deh, mungkin karena penjualnya mengatakan lebih manis. Sebelum Bapak Ibu makan, coba hadirkan tauhid rububiyah itu. Allah ada di situ. Kenapa? Karena kita harus berpikir dari mana anggur ini? Siapa yang membuat warnanya seperti itu, bentuknya begitu, ya, teksturnya, cita rasanya, aromanya, yang itu. Dan yang luar biasa kita manusia ini, kalau kita sudah memetik satu buah anggur itu dari tangkainya, kita tidak bisa menancapkan kembali. Ya. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Pisang dengan sisiran yang rapi, sampai ada istilah dengan ya pisang yang bersisir ya, karena rapinya, karena warna kuningnya, cita rasanya, lembutnya. Siapa yang menatanya seperti itu? Kita manusia kalau sudah mencopot satu pisang aja dari tangkainya, kita nggak bisa pasang, tidak bisa tancapin lagi, gitu kan? Atau yang sudah kita buka kulitnya buah, tidak bisa kita tempelin kembali, ya. Kalaupun kita paksakan, maka tidak akan sempurna seperti awal dan seterusnya. Dan kenapa stok buah-buahan ini tidak pernah habis? Siapa yang mengatur semua ini? Ini namanya tauhid rububiyah. Ya, kita harus melihat itu, menghadirkan itu. Karena banyak orang Bapak Ibu sekalian, dia kagum-kagum dengan seorang pelukis misalnya, karena melukis sesuatu yang mirip sekali dengan aslinya.
Contoh misalnya Bapak Ibu duduk dengan seorang pelukis di pinggir sebuah lautan. Laut itu kebetulan lagi hening, di siang hari, airnya berwarna hijau atau biru misalnya. Di langit lagi terang, ada awan, ada terik matahari, ada burung yang terbang, ada pohon kelapa di situ dan buahnya misalnya. Ya. Lalu pelukis itu ambil papan lukisnya 1 kali 1 meter, lalu mulailah dia melukis. Apa yang dia lihat di depan matanya. Dan kita ada di sebelahnya. Kalau pelukis itu menggambar persis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Kira-kira kita bilang bagus kan? Bagus ya. Bahkan kita tahu, mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari saya, bahkan ini ya, lukisan-lukisan yang sesuai dengan aslinya, mirip sekali, itu akan mahal sekali. Begitu kan? Ya. Tapi subhanallah, kita kagum-kagum dengan pelukis tersebut, kemudian kita bisa beli pelukisannya dengan mahal, padahal pelukis itu hanya menciplak saja. Dia hanya mengambil gambar yang sudah ada. Tapi kita kagum, kita beli lukisannya, kita pajang di ruang makan kita, di ruang tamu kita, di kamar tidur kita. Karena kita anggap ini adalah mirip sekali dengan aslinya. Ada manusia dilukis, mirip dengan dia. Oh bangga banget ini, luar biasa pelukis ini, dipuji-puji. Padahal pelukis ini hanya menciplak yang aslinya ada. Kenapa kita kagum dengan pelukis ini, lupa dengan pencipta yang sebenarnya? Allah subhanahu wa ta'ala pencipta yang sebenarnya. Bahkan ciptaan Allah ini kita bisa rasakan. Tadi misalnya lautan kita bisa dengarkan suara airnya, kita bisa rasakan terik panas mataharinya, kita bisa dengar kicauan burungnya, kita bisa petik buah kelapa dan kita nikmatin air dan isinya. Kenapa ini membuat tidak kita kagum sementara kita kagum dengan lukisan yang kecil? Ini namanya tauhid rububiyah. Meyakini Allah menciptakan dan mengatur semua. Ini penting sekali. Sehingga ini selalu membuat kita bertafakur, memikirkan, dan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sama tadi saya kasih contoh kalau yang paling sering manusia hadapi penyakit misalnya. Banyak orang menjadikan Allah nomor 30. Begitu sakit, yang paling pertama dokter. Tidak salah kalau dia ke dokter, tapi jangan jadikan Allah nomor 30. Sebelum ke dokter, berdoa dulu sama Allah. Ya Allah sembuhin penyakit saya. Nanti Allah akan buat dokter itu dan resepnya cocok buat kita. Tapi ini enggak, dokter itu sudah mentok, nggak bisa sembuh, dokternya sudah angkat tangan semua, baru dia sholat tahajud. Baru dia umroh dan haji. Subhanallah, kenapa dibalik? Kenapa bukan Allah dulu? Makanya Allah menyuruh kita sebelum makan berdoa. Sebelum tidur berdoa, karena libatkan Allah dulu. Ini dimaksud dengan tauhid rububiyah. Kalau kita selalu libatkan kepada Allah, saya ulangi lagi, kalau kita sedang ada nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Yang buat ibu bahagia, ya selalu bisa sehat, selalu langgeng hubungannya segala macam. Ini Allah yang buat sebetulnya dan Allah bisa pertahankan. Kalau sudah terusak itu, yang bisa perbaiki juga hanya Allah yang ciptakan itu. Masalah itu adalah Allah, yang bisa memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat maksudnya adalah mengisahkan Allah di nama-nama dan sifatnya. Jadi kita imani apa adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh misalnya Bapak Ibu pernah dengar enggak hadis tentang kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Lalu kemudian menanyakan kepada para malaikatnya apakah ada yang mohon ampun saya maafkan, ada yang berdoa saya minta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya penuhi. Sehingga kan kita termotivasi sholat malam dan berdoa kan? Kena dengar hadis ini, benar kan? Nah, sekarang apa makna Allah turun di sepertiga malam? Di situ dikatakan dalam hadis ini Allah turun ke bumi. Maka di sini namanya nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib imani apa adanya dan tanpa harus kita interpretasikan. Tidak perlu kita samakan dengan makhluk, nggak perlu kita tanyakan bagaimananya. Intinya, intisarinya adalah Allah sedang menerima doa hamba pada saat itu. Nah, kalau nama-nama dan sifat Allah beda dengan nama-nama dan sifat manusia yang boleh kita tanyakan. Tapi kalau nama-nama dan sifat Allah, ya, itu tidak kita tanyakan. Bagaimananya, kenapanya, dan seterusnya. Kenapa Allah ciptakan laki-laki dan perempuan? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Itu kita seperti memprotes, ya, sifat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu kenapa Allah pilih seperti itu. Nah, ini namanya pengisahan Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Kita imani apa adanya tanpa menginterpretasikannya. Kemudian dikatakan, maka seorang hamba tidak takut, tidak berharap dan tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Saya ulangi,
Maka seorang hamba tidak perlu takut, tidak berharap, dan tidak menyembah kecuali kepada Allah semata. Pernah ada seorang salaf, orang terdahulu ditanya begini, apa harta Anda yang paling berharga? Dia bukan sebut rumah, tabungan, ya, simpanan, tidak. Dia mengatakan ada dua harta termahal saya. Yang pertama adalah keyakinan saya tentang Tuhan saya. Saya yakin ada Tuhan Allah dan saya yakin bergantung kepada Dia. Gitu. Kemudian yang kedua, harta saya adalah saya tidak pernah mau berharap apa yang sudah menjadi hak manusia, hak orang lain. Saya tidak akan pikirkan lagi. Ya. Maka saya coba mencari yang belum menjadi haknya orang. Maka kemudian orang itu berkata lagi pada dia, apakah Anda tidak takut miskin? Dia bilang, bagaimana saya takut miskin sementara penjamin saya adalah Tuhan alam semesta ini. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ajarkan kita, nanti kita akan singgung juga di bab doa itu ya. Nabi SAW mengatakan, mintalah kepada Tuhan kalian Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Jadi kadang-kadang kan kita hanya minta kepada Allah kalau sudah sakit kronis, minta sembuh, gitu kan? Kalau terlilit utang yang banyak, bangkrut, baru minta sama Allah. Enggak, kita minta dari hal yang kecil. Misalnya Bapak Ibu mau keluar nih, mau ke satu tempat, mau belanja misalnya, mau beli baju, ibu-ibu mau beli baju nih. Tidak ada salahnya agar kita dapat pahala berdoa, ya Allah mudahkan supaya baju yang ukuran saya ingini, malah saya ingini ada, saya dapat. Apa salahnya? Kan dicatat pahala karena berdoa, doa itu kan ibadah. Dan nanti Allah juga akan berkahi memberikan. Saya pernah praktikin Bapak Ibu sekalian, bahkan saya praktikin sering kali. Kalau mau ke satu tempat saya minta, ya Allah mudahkan. Berapa kali saya pergi ke satu mall, butuh, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Subhanallah, mall itu sangat penuh pada saat itu. Saya datang, saya ingin coba praktikin dengan diri saya. Khasiat doa ini apa sih? Mobil kami baru masuk, ada satu mobil keluar yang dengan padat keluar tiba-tiba tidak jauh dari mobil, kemudian dia keluar dan kami bisa masuk dengan mudahnya. Mungkin orang anggap masa sih itu efek dari doa? Kalau saya sangat yakin itu efek dari doa, gitu kan? Karena banyak sekali hal yang tertolongkan dengan doa, tapi banyak orang tidak menyadari masalah sehingga dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata penulis di paragraf yang kedua di halaman 17. Ia tahu bahwa dalam tauhid rububiyah, pengesahan Allah dari sisi perbuatannya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak terjadi dalam kekuasaannya kecuali apa yang dikehendakinya. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Kayak misalnya pergantian musim, pergantian malam dan siang. Walaupun manusia tidak suka, kalau Allah mau terjadi, nggak mungkin bisa ditolak. Ya. Dalam tauhid uluhiyah, dalam pengesahan Allah dari sisi ibadah, dialah yang mengabulkan orang yang sangat membutuhkan jika dia berdoa kepadanya, menyingkap musibah kalau lagi ada ujian, membela orang-orang mukmin. Dan dalam tauhid asma wa sifat, dia mengasihi para hambanya yang pengasih dan menolong para kekasih di dunia dan pada hari ketika para saksi berdiri pada hari kiamat nanti. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat pengasih dan dia juga akan mengasihi orang yang pengasih terhadap makhluk yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamumur Rahman. Orang-orang yang suka mengasihi itu akan dikasihi juga oleh Zat yang Maha Pengasih. Dialah Allah semata sembahan yang hak. Jadi tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Seperti ada orang sembah patung, sembah pohon, pakai jimat, ya. Karena dia tidak yakin dengan Tuhannya. Dia tidak punya Tuhan. Kita ini dengan mengetahui Tuhan kita Allah itu sudah sangat luar biasa. Kita merujuk kepada satu Tuhan. Lihat apa saja di langit Bapak Ibu sekalian terjangkau dengan oleh mata kita, maka ya yang ciptakan Allah. Ya, seperti pergantian siang malam, biliaran bintang-bintang, ya, dan segala macam fenomena di alam semesta sana, turunnya hujan, awan, kemudian di bumi manusia dengan berbagai macam bahasa, ada jenis kelamin, postur tubuh, paras wajah, warna kulit, jenis rambut dan seterusnya. Ya, ini kalau kita masuk lebih dalam rinci, ini rumit sekali tuh. Manusia ini sudah rumit banget. Pori-pori kulit kita, ya, kulit saja ini teksturnya, komposisi dari tulang, kemudian ada urat-urat saraf, ada otot, ada kulit. Ini luar biasa rumitnya gitu ya. Manusia tidak akan pernah bisa menciptakan seperti manusia sama. Mungkin robot, ya, tapi itu pun masih kaku. Kapan listrik tidak ada, kapan baterai tidak ada, mereka tidak bisa. Manusia
ciptaan depan mata yang kita bisa dari kita sendiri. Bagaimana Allah ciptakan sempurna. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan segala macam terjangkau oleh mata kita di muka bumi ini yang ciptakan Allah. Di bumi, di dalam kelautan pun sama. Dalam lautan pun juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan perkataan beliau di sini ya. Kemudian di sini diangkat oleh penulis tadi yang sudah kita sebutkan surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ya, surah nomor 51 ayat 56 tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan memang untuk beribadah kepadaku. Sebab Allah telah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya, memang untuk sholat, untuk ibadah ya. Dan memerintahkan mereka agar mentaatinya serta menjamin rezeki bagi mereka. Karena itu mereka berkewajiban menyibukkan diri dengan tujuan penciptaan mereka dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih jaminannya untuk mereka, disertai dengan melakukan faktor-faktor yang disyariatkan. Saya ingin berbagi sebuah kisah dulu supaya lebih jelas dalam poin ini. Pernah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Jibril. Pertanyaannya begini, wahai Jibril, malaikat Jibril, bagaimana Allah mengatur semua ini dengan keadilannya? Lalu kata Jibril alaihissalam, kau tidak akan mampu memahami itu. Karena manusia tidak bisa menjangkau alam ketuhanan itu. Kata dia, mohonlah kepada Allah. Saya mohon sampaikan kepada Allah agar Allah melihatkan bagaimana Allah mengatur keadilannya dalam kehidupan manusia. Maka Allah pun mengabulkan. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, pergilah ke satu sungai. Ada satu sungai. Allah suruh Nabi Musa ke sana. Tugasnya Nabi Musa hanya melihat kejadian di sana. Tidak melakukan apa-apa. Nabi Musa lalu menunggu dari jarak sedikit jauh. Tidak lama kemudian, di sungai itu Bapak Ibu sekalian, ada satu orang penunggang kuda lewat. Rupanya dia kehausan, penunggang kuda ini. Dia turun dari kudanya dan di pinggang sebelah kiri kanannya. Ini kan kisah klasik ya, kisah orang dulu. Nabi Musa SAW waktu itu masih belum ada bank untuk transfer uang dan segala macam. Dia taruh hartanya di dua kantong besar yang dia gantung di pinggangnya, diselipkan, diikat pinggangnya. Waktu dia turun minum karena dia kehausan di sungai itu, dengan hikmah Allah SWT, dua kantong tadi yang digantung di pinggang kiri kanannya itu jatuh. Dan dia tidak sadari itu. Kena letihnya dalam perjalanan, dia tidak sadari. Dia naik kudanya kemudian dia pergi. Ini orang pertama yang datang di sungai tadi yang dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa cuma disuruh lihat saja. Karena dia minta agar bagaimana, dia mau tahu bagaimana Allah menyelesaikan permasalahan di antara hamba-hambanya. Dan Bapak Ibu saya minta tolong renungi beberapa detik ke depan, renungi kisah ini. Dan coba tarik dalam kehidupan kita. Begitulah keadilan Allah yang luar biasa. Gak lama kemudian datang seorang anak kecil. Anak kecil ini entah dari mana datang mendekati sungai. Kemudian dia minum dari sungai. Dia lihat dua kantong harta tadi. Diambil sama dia. Dibawa pergi. Ini orang yang kedua. Jadi orang yang pertama tadi penunggang kuda pemilik harta, jatuh tapi dia nggak sadari, dia pergi. Begitu beberapa saat dia pergi, datang anak kecil, minum, kemudian dia tiba-tiba saja butuh dengan, tiba-tiba saja dia lihat ada harta, dia ambil sama dia, lalu dia pergi. Setelah itu datang orang ketiga, ada satu orang buta matanya, datang, lewat, pakai tongkat. Ini kejadian nyata pada saat itu ya. Dia datang, kemudian dia minum di sungai tersebut. Nah pada saat si buta lagi minum air, orang yang pertama penunggang kuda Bapak Ibu sekalian kembali. Lalu dia bilang sama si buta, mana harta saya? Kata si buta, saya ini buta. Saya tidak tahu siapa Anda, saya tidak tahu harta Anda siapa apa. Saya mampir di sini karena saya haus. Kata orang itu, tidak mungkin. Saya baru beberapa saat yang lalu ke sini dan saya yakin kantong harta saya jatuh di sini. Ringkas cerita, ributlah antara si buta sama si penunggang kuda, dan karena si penunggang kuda ini jengkel, dia yakin tidak ada orang lain di situ yang dilihat, maka dia pun membunuh si buta. Setelah bunuh si buta, digeledah semua, kantongnya, badannya tidak ada harta tersebut. Dia putus asa, dia tidak tahu harus cari dari mana, kemudian dia pergi. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Bapak Ibu, secara akal kita manusia, di sini siapa yang salah? Dari tiga orang ini. Pertama pemilik harta yang jatuh kantongnya, yang kedua anak kecil yang mengambil kantong itu, yang ketiga si buta yang ribut memungkiri dia tidak mencuri lalu dibunuh oleh si penunggang kuda. Sumber masalahnya semua dari mana kira-kira? Anak kecil.
Anak kecil yang mengambil harta itu kan. Karena kalau anak itu tidak ambil kantong tadi, kan tidak terjadi keributan antara si pemilik harta sama si buta. Nggak jadi pembunuhan kan. Itu kalau akal kita kan manusia. Benar kan? Baik. Nabi Musa alaihissalam waktu lihat kejadian tersebut, karena dia tahu ini terjadi, maka dia bilang sama Jibril alaihissalam, wahai Jibril, saya tidak sabar lagi. Karena Nabi Musa tahu, sebenarnya si buta nggak salah menurut pandangan Nabi Musa. Dan tahu yang ambil harta adalah anak kecil yang pergi. Nabi Musa maksudnya tidak sabar ini. Dia ingin tadinya mau bicara sama si orang pemilik harta. Bukan ini yang ambil loh. Ada anak kecil yang ambil tadi saya lihat. Tapi karena Allah suruh Nabi Musa hanya lihat, nggak boleh terlibat apapun, maka dia tidak terlibat. Tapi dia bilang pada saat ini sudah terjadi, yang si buta sudah dibunuh, maka dia bilang sama Jibril, saya nggak bisa sabar lagi. Kata Jibril AS, Tuhanmu telah memberikan jawabannya, hai Musa. Apa jawabannya? Ternyata di sini yang benar dari 3 orang ini justru si anak kecil itu. Justru si anak kecil itu. Bagaimana kita memahaminya? Kalau di pikiran manusia tadi yang salah adalah anak kecil itu kan. Sekarang dibalik. Kata Jibril yang benar adalah anak kecil. Kok bisa anak kecil yang ambil kantong dianggap dia yang benar? Maka dijelaskan oleh Jibril AS. Jadi ceritanya begini. Ini orang yang kaya, yang tadi pemilik harta yang kuda ini. Ya. Dia pernah memperkerjakan ayahnya si anak. Pernah memperkerjakan ayahnya si anak. Dan pada saat lagi kerja ayahnya si anak ini, dia tidak memberikan upahnya. Dan upahnya itu sejumlah yang diambil oleh anak itu. Begitu kisah nyatanya. Ya. Jadi dia jadi berhak mengambil. Ya. Jadi si pemilik kuda tadi ini rupanya, dia tidak tahu kenapa dia ingin membawa harta dia sebanyak itu, jatuh di tempat itu, yang di situ anak itu tinggal. Ya. Jatuhlah diambil oleh anak tersebut. Jadi Jibril bilang, ini yang benar si anak kecil, kenapa? Karena yang pemilik harta tadi, ayahnya anak kecil ini pernah kerja di situ. Kemudian ya, dia dikasih upahnya, lalu dia pergi. Karena dia lemah, dia tidak punya kekuatan, yang kaya ini punya kekuatan, diusir dia pergi. Ya. Tapi Allah dengan kemahadilannya tetap akan memberikan haknya orang yang dizalimi itu. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan kita dengarkan. Lalu kata Musa begini, oke lah, kalau gitu saya sudah paham sekarang. Kenapa anak kecil itu punya hak ambil harta? Tapi bagaimana dengan si buta? Apa urusannya sama si buta? Buta gak salah apa-apa. Lalu kata Jibril, setelah ayahnya anak laki-laki ini, dia tidak dikasih haknya oleh pemilik harta, lalu dia cari tempat kerja, dia pernah kerja sama si buta. Waktu itu si buta ini belum buta matanya. Lalu kemudian dia terjadi cekcok dengan si ayah anak ini. Walaupun ayah anak itu tidak salah. Lalu si buta ini membunuh ayahnya anak itu. Jadi si buta ini pembunuh dia. Dia membunuh ayahnya anak ini, subhanallah. Maka Allah berikan haknya si yang dibunuh tadi, ayahnya anak ini, dengan caranya dari orang yang kaya zalim ini. Dan Allah menghukum timbalan yang sama si buta karena membunuh, dibunuh juga. Dan yang bunuh dia adalah orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur semua ini dengan sangat cantik, sangat rapi. Kalau Bapak Ibu selalu melibatkan Allah, apa saja? Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya. Ya Allah, selamatkan saya. Maka Allah punya cara yang tidak masuk di akal kita. Tapi kalau kita mau pakai cara kita, berbahaya sekali. Karena kita punya keterbatasan sebagai manusia. Kita punya emosi yang tidak terkontrol. Tapi kalau Allah yang kita libatkan, beda sekali. Beda. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah SWT, kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapapun yang menggantungkan nasibnya kepada kau, wahai anak Adam, aku akan jadi penolongnya. Tapi kalau dia gantungkan nasibnya pada selain aku, maka aku akan biarkan dia dengan sekutuku itu. Jadi biar aja, dia akan bergantung dengan manusia, tidak akan menemukan jalan keluarnya. Bapak Ibu kalau punya masalah, saya yakin kita pernah semua menghadapi masalah. Kalau kita cerita masalah kita pada manusia, misalnya kepada orang tua kita, dan orang tua kita mencintai kita misalnya, maka kita hanya akan menambah beban buat mereka. Kalau itu orang kita cintai. Kalau yang sedang kita ceritain adalah musuh kita, atau orang yang bisa berubah jadi musuh kita, sekarang mungkin berteman, atau kita baru kenal nanti akan jadi musuh kita, maka satu waktu dia bisa menyerang kita dengan apa yang sedang kita ceritakan dari kekurangan kita itu. Oleh karena itu sering saya sarankan, ini kaidah sederhana. Bapak Ibu, kalau ada masalah dan mau konsultasi pada ahlinya saja. Misalnya sakit ke dokter, ada masalah agama ke ustadz atau ustazah. Konsultasi, bukan curhat.
Dok, kepala saya sudah 2 hari sakit. Apa obatnya? Itu konsultasi namanya. Bukan dok, saya cerita dulu ya. Saya minggu lalu jalan ke mall, kemudian saya makan di restoran, kemudian saya pulang ke rumah. Tidak apa-apa. Tapi hari setelah itu baru saya sakit kepala. Dokter nggak butuh itu. Tapi orang kalau curhat sama konsultasi beda. Datang ke ustadz atau ustazah, konsultasi. Suami saya ucapin, saya ceraikan kamu. Jatuh nggak tolaknya? Atau suami saya tidak sholat. Bagaimana saya harus menasehatinya? Apakah kalau saya tanya begini terhitung ghibah? Atau seorang suami bilang, istri saya nusyud, membangkang. Tidak mau melayani saya. Apa yang harus saya lakukan? Konsultasi. Maka ustaznya akan mengatakan, lakukan begini dan begitu. Kalau curhat, kalau yang mau paling tepat, coba dengarkan resep ini. Kita lakukan resep yang pertama ini. Tauhid. Kembali kepada Sang Pencipta. Coba mulai sekarang ada masalah wudu, sholat 2 rakaat. Jangan angkat kepala dari sujud kecuali sudah tuangkan semua. Ya Allah, sakit saya ini Engkau yang ciptakan aku, Engkau ciptakan penyakit ini, Engkau bisa sembuhkan ya Allah. Nanti Allah punya cara itu. Untuk mempertemukan kita dengan seorang dokter yang cocok, konsultasi itu resep cocok. Nanti Allah punya cara. Kalau doa kita diijabah, bagaimana Bapak Ibu bisa paham kalau doanya diterima? Misalnya kita minta, ya Allah sembuhin saya. Apakah Allah lemparin obat dari langit? Enggak. Baik, ada orang mau menikah. Ya Allah mudahin jodoh saya. Apakah Allah lemparin manusia dari langit untuk dia? Baik ya Allah, ya berikan saya rezeki. Apakah Allah akan lemparkan uang dari langit? Lalu bagaimana? Allah sudah buat sebuah sistem, istilah bahasa Arabnya sunnatullah, sistem. Kayak gini, pergantian siang malam. Kita berjalan nih, pas siang malam akan datang. Itu kan sistem ya. Fungsi anggota tubuh, telinga mendengar, mata melihat, hidung menghirup, kan gitu. Telinga dan bibir dan lidah mengecap dan mengucap, tangan menjamak, kaki melangkah. Ini kan sistem ya Allah ciptakan. Nah nanti jawaban doa kita sesuai dengan sistem itu Bapak Ibu sekalian. Kita minta, ya Allah sembuhin saya. Maka nanti kita misalnya malam nih, Bapak Ibu lagi sholat malam berdoa, ya Allah sembuhin penyakit saya. Allah kabulkan nih. Besok kita kumpul sama teman-teman kayak di pengajian begini, ketemu sama ada silaturahim keluarga, terus nggak sengaja kita ngobrol. Saya udah seminggu ini merasa kok nggak enak ya dan jantung saya denyutnya lebih kuat, deg-degan, saya kadang-kadang gini dan gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, saya juga pernah rasain itu loh. Saya konsultasi ke dokter ini. Lalu kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resep cocok. Apakah dokter sama resep yang sembuhkan? Enggak. Selalu resep dokter semoga lekas sembuh. Nggak ada bilang pasti sembuh, nggak ada. Kan gitu. Maka yang berpengaruh utama adalah Allah. Di sini tauhidnya. Allah dulu, baru dokternya itu. Bisa ditangkap pesannya ya? Nah seperti itu. Kita kalau minta jodoh, Allah nggak lemparin manusia. Tapi tiba-tiba saja nanti ada yang tawarin diri untuk menikah, ada yang tawarin anaknya dan seterusnya. Kita minta rezeki, ada yang tawarin pekerjaan, ada tiba-tiba teman yang tawarin bisnis. Kita lagi duduk di rumah, ada yang tawarin untuk jual mobil. Kita nggak pernah pikir beli mobil. Tapi siapa yang menggerakkan orang ini untuk tawarin mobil ke kita? Jangan buru-buru ditolak. Ada sinyal rezeki di situ. Mungkin kita nggak beli, tapi kita tawarkan ke orang lain. Mungkin orang lain itu akan memberikan jasa fee misalnya. Atau apa saja, bisa begitu. Maka kita harus tangkap seperti itu poin pemahamannya. Ini namanya tauhidnya. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan ya di halaman 19-nya ibadah adalah tauhid. Ya. Jadi puncak ibadah adalah mengesahkan Allah. Allah telah menjamin bagi makhluknya dengan rezeki, bantuan dan pemberian. Allah berfirman dalam lanjutan dari surah Az-Zariyat tadi ayat 5-6-nya, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ayat 5-7-nya, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu an yut'imun. Allah bilang aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Setelah kita minta makan, Allah nggak minta kembali dikasih makan. Kita minta kesehatan, Allah kita berikan balik, enggak. Allah bilang gitu. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Dia, maksudnya dia Allah, dia-nya besar kata ganti Allah, tidak menghendaki rezeki dari kita. Dan tidak pula menghendaki makanan. Karena dia tidak membutuhkan dengan zatnya dari semua makhluknya. Jadi Bapak Ibu sudah hafal surah Al-Ikhlas kan? Qul huwallahu ahad. Katakan dan ikrarkan dengan lisanmu, renungi, pikirkan dengan pikiranmu, renungi dengan hatimu. Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad. Dan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia juga ya tidak membutuhkan pada siapapun. Lalu dikatakan, dia tidak membutuhkan secara mutlak kepada makhluknya.
Segala kecukupan yang dimiliki seorang makhluk maka itu berasal darinya. N-nya besar kata ganti Allah. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Salah satu buah tauhid ialah tawakal kepada Allah. Salah satu buahnya, mutiaranya kalau Bapak Ibu mengesahkan Allah, hanya bergantung pada Allah sebagaimana sudah panjang lebar tadi kita jelaskan, maka nanti akan muncul sifat tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan hasil usaha. Ya, setelah kita berusaha, lalu kita menyerahkan kepada Allah. Di mana terrealisir penyerahan urusan hamba kepada Allah karena percaya kepadanya dan bersandar padanya, disertai dengan melakukan faktor-faktor yang disyariatkan, yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjadi pencukupnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terus mengisahkan Allah, maka akan muncul sifat tawakal. Dan Allah memerintahkan dalam surah Ibrahim ayat 11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja mereka atau hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Lalu maksudnya menyerahkan hasil usaha ya. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kecukupan bagi itu mencukupi keperluannya. Jadi kayak misalnya kita sudah ke dokter berobat, sudah minum obat, tawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukup baginya. Kita sudah coba investasi di satu usaha, kita tawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi pencukup atas keuntungan yang kita harapkan dan seterusnya. Dia Allah telah mengabarkan bahwa di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu. Oleh karena itu tidak usah khawatir kalau sudah bertawakal kepadanya. Dalam surah Yasin ayat 28, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya, urusan Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadi, maka jadilah sesuatu itu. Tidak ada yang mustahil, tidak melalui proses pun bisa. Allah bisa menyembuhkan penyakit kita tanpa operasi. Allah bisa memberikan kepada kita rezeki, ya usaha tanpa modal. Allah bisa memberikan pasangan hidup kepada kita tanpa kita cari. Itu bisa semuanya. Allah SWT bisa. Yang penting kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, bunyinya, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maksudnya menyerahkan hasil usaha kalian kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Dia pergi burung itu di pagi hari dalam keadaan lapar, perut kosong, dan kembali dalam keadaan perut kenyang. Nah, di sini saya ingin berbagi kisah sedikit dulu. Jadi ada pernah orang soleh Bapak Ibu sekalian, dia punya kebun cukup besar dan dia terlibat dalam mengerjakan kebun itu sendiri. Dia sama pegawai-pegawainya. Selepas dia bekerja maksimal, dia memberikan bibit yang terbaik, dia coba tata jarak antara pohon dengan pohon dan seterusnya, berharap hasil panennya bagus. Dia keluar dari kebunnya sejenak, kebetulan di sebelah kebunnya ada sungai. Dia duduk di situ, di pinggir sungai, baru dia begini. Dia mengatakan, saya berharap semoga ya Allah Engkau memberikan aku hasil panen yang maksimal. Dia berdoa begitu. Ya. Kemudian Allah perlihatkan depan mata dia. Jadi ini pentingnya kita juga mengambil pelajaran dari yang kejadian di sekitar kita ya. Di depan mata dia di sungai itu Bapak Ibu sekalian, ada satu batang pohon sedang mengapung di atas ya sungai itu. Dan di atasnya ada satu burung bangau, kakinya patah satu, matanya buta dua-duanya. Burung bangau. Burung bangau ini berdiri, kakinya kan kecil sekali. Patah kakinya satu, dia tidak bisa jalan. Dan dia di atas batang pohon yang tumbang, dan itu sedang mengalir. Dan matanya buta. Maka dia berkata begini, saya ingin sekali melihat ya Allah, bagaimana Engkau memberikan rezeki burung ini. Subhanallah, dalam kondisi dia melihat burung itu bangau di atas batang pohon tadi, dari kejauhan tiba-tiba ini kejadian nyata, ada satu burung elang menyambar ikan di sungai itu dengan cengkeramannya. Begitu dia terbang mau naik ke atas, cengkeraman burung itu lepas. Ikan itu jatuh pas di atas batang pohon, di depannya burung bangau yang buta tadi. Maka burung bangau itu cuma mencium saja bau ikan, dia buta. Lalu mematokkan mulutnya memakan ikan tersebut. Kata orang ini, Maha Suci Allah yang memudahkan rezeki buat makhluknya. Ada kisah yang lain,
Kalau pernah dengar nama ini bagus, namanya Ibnu Qayyim rahimahullah. Pernah dengar nggak? Ibnu Qayyim seorang ulama terkenal. Beliau punya pengalaman pribadi, cerita di bukunya. Dia bilang satu waktu pernah saya jalan di antara semak belukar. Dia bilang saya lihat seekor ular. Namun ular ini terlihat kelopak matanya terbuka tapi semuanya putih matanya. Maka ini menandakan ular itu buta, kata dia, gitu kan? Maka saya tiba-tiba berpikir dan berkata pada diri saya sendiri, bagaimana Allah memberikan rezeki ular ini? Karena badannya ular itu besar. Dia nggak mungkin tumbuh besar kalau tidak ada makanannya kan? Tapi matanya buta. Maka dia bilang, saya ikuti ular itu dengan sangat pelan-pelan. Dia bilang ular itu terus saja jalan merayap sampai badannya tersentuh batang pohon, dia naik. Alami aja begitu, dia naik. Dia bilang begitu dia naik ke atas, di batang pohon di atas, saya tiba-tiba dia Abdul Qayyim mengatakan, saya angkat kepala saya lihat di batang pohon itu ada satu anak burung kecil yang sedang membersihkan sayapnya dengan pelatuknya. Dan dia tidak tahu kalau ada ular di situ. Maka ular ini tiba-tiba naik ke batang itu, dia mencium bau mangsanya ini, ya. Si burung nggak tahu kalau ada ular, maka dimakanlah burung tersebut oleh ular yang buta tadi. Kata Ibnu Qayyim, maha suci Allah yang telah mengatur rezeki hamba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul punya keyakinan seperti ini tauhidnya, kita tidak akan pernah merasa rezeki kita diambil oleh orang lain, kita tidak pernah iri dengan orang lain, karena kita tahu semua sudah Allah tentukan. Saya pernah menghadiri satu tablik akbar di Surabaya waktu itu di Masjid Al-Irsyad. Setelah selesai pengajian, saya bahas masalah rezeki. Ada satu pengusaha muda, umurnya masih 26 atau 28, masih muda, orang muda datang kepada saya lalu mengatakan, Ustaz, saya ini seorang pengusaha baru mulai usaha dan lagi berkembang usaha saya, alhamdulillah. Dia bilang, tapi ada satu kejadian yang membuat saya bertanya-tanya. Ada satu proyek, saya sama teman-teman saya berusaha masuk ke proyek itu. Tapi uniknya yang saya lihat ini adalah mereka sholatnya masih jarang. Mereka ibadahnya biasa saja. Saya selalu jaga sholat azan ke masjid. Saya jaga hubungan saya sama Allah. Tapi kenapa mereka yang dapat proyek itu saya tidak? Bagaimana caranya supaya hati saya tenang, Ustaz? Maka saya jawab dengan satu kalimat. Saya mengatakan, belum rezeki Anda. Kalau belum rezeki, nggak akan sampai. Kalau sudah rezeki akan sampai. Bapak Ibu pernah kan dulu di rumah tiba-tiba ada tetangga kirimin makanan? Kita nggak pernah berpikir makanan itu. Pernah nggak? Kita pernah mungkin masuk ke satu restoran, kemudian ada yang bayarin misalnya. Atau mungkin ada yang pernah kirimin pakaian sebagai hadiah. Rezeki-rezeki subhanallah kita tidak tahu. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan wafat satu jiwa kecuali akan mendapatkan rezeki terakhirnya. Jadi kalau seteguk air ini adalah rezeki Bapak Ibu sekalian, akan Bapak Ibu teguk baru mati. Pernah lihat ada orang mungkin hidupnya susah semasa hidup. Di akhir hidupnya dapat warisan jadi kaya raya tiba-tiba. Harus habis itu dulu. Harta itu dia terima dulu, kemudian baru dia meninggal dunia. Subhanallah begitu. Nah, juga penting di garis bawah Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sempitkan makna rezeki. Kita selalu pikir rezeki itu duit. Sehingga kesehatan, fungsi anggota tubuh, ini semua bukan rezeki. Subhanallah. Sekarang kita bisa saling melihat ini karena mata kita menangkap cahaya kan. Masih berfungsi. Berapa banyak orang di luar sana yang buta. Ada bahkan lahir dalam kondisi buta. Kita masih bisa mendengar sekarang, Bapak Ibu bisa dengar suara saya. Telinga kita masih berfungsi dengan baik. Berapa banyak orang yang tuli di luar sana. Kita masih bisa berbicara. Sehingga kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang dan jelas terdengar oleh dia. Kita masih bisa, berapa banyak orang yang bisu. Ada banyak orang yang lumpuh. Ada orang banyak yang stroke. Kita masih bisa semuanya. Maka harus peka melihat. Rezeki Allah terlalu luas. Semua yang bisa membuat roda kehidupan berputar namanya rezeki. Maka hati-hati, jangan kurung diri kita di uang saja, ya. Sehingga kita lupakan adanya pasangan hidup, adanya badan yang sehat, adanya ini dan itu, semua ini rezeki yang luar biasa. Lalu kata beliau di sini di akhir paragraf di halaman 21, karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah nama seorang ulama, Syekhul Islam maksudnya, ini biasa istilah syekh itu kayak kita kiai ya. Syekhul Islam maksudnya salah satu kiainya atau guru besar dalam Islam namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau sudah wafat didoakan ya. Berkata, kecukupan yang diberikan Allah kepada hambanya sesuai dengan keimanannya. Jika imannya kuat, maka kecukupan yang diberikannya adalah besar. Maksudnya di sini merasa cukup ya. Allah penuhi dan cukup. Jangan pikirkan kuantitas tapi kualitas. Ya. Saya pernah duduk dengan salah satu pangeran di Saudi. Subhanallah,
Saya nginap di satu hotel dengan ayah saya waktu itu lagi umrah sama kedua adik saya. Lalu Allah takdirkan di hotel itu ada satu pangeran. Adiknya langsung raja pada saat itu. Banyak dayang-dayangnya, subhanallah. Kalau tamunya juga banyak. Kebetulan karena kami satu hotel, saya juga tidak tahu, saya sempat tanya pengawalnya, kenapa beliau ambil hotel ini? Kenapa nggak tinggal di istana? Dia bilang ini pangeran agak berbeda sedikit. Dia tidak mau pakai fasilitas istana, dia ingin pakai uangnya sendiri. Bahasakan begitu. Tapi ada satu kejadian yang kita ambil pelajaran. Bukan saya menceritakan aib, bukan. Tapi saya melihat ada satu pelajaran yang saya terus syukuri sampai hari ini. Di saat kita semua, waktu itu saya datang, kami sama tamu-tamu semua ikut makan dengan makanan yang sangat mewah. Nasi, kambing, segala macam, roti, gandum, macam-macam buah-buahan. Makan. Si pangeran cuma dikeluarkan satu mangkuk, dia cuma bisa makan, dia cuma makan makanan seperti kuah sayur gitu. Saya sempat tanya, kenapa? Karena beliau lagi diuji sama Allah dengan penyakit, gitu kan? Ada penyakit datang, dia tidak bisa nikmati makanan semua itu. Begitu mudahnya Allah kalau mau datangkan ujian kepada hambanya, gitu kan? Dan begitu mudahnya juga orang banyak yang melimpah bisa apa saja, tapi tidak bisa buat apa-apa dengan hartanya, kan gitu. Nah, berapa banyak orang yang sedikit harta tapi bisa nikmati semua. Pernah lihat ada orang miskin makan semuanya, semua jenis gorengan, semua jenis makanan, kadang-kadang pungut dari sampan, tidak sakit-sakit. Kan kuasa Allah SWT, gitu kan? Bukan kita katakan, oh kalau gitu makan yang jorok-jorok, enggak. Itu sebab juga jadi masalah. Tapi kita melihat kekuasaan Allah dalam mengatur semua ini. Gitu ya. Di sini dikatakan oleh beliau, karena itu tak kala manusia berkata kepada Nabi SAW dan para sahabat seusai perang Uhud, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang Quraisy ya telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan ini menambah kekuatan iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Izinkan saya ceritakan kisah ayat ini ya, surah Al-Imran 173. Kalau di sini saya tidak tahu, kalau ada yang pernah ikut umroh sama kami, pasti tahu kisah ini karena saya selalu setiap umroh kalau lagi di lokasi perang Uhud, saya ajak naik ke Bukit Pemanah dan saya ceritakan salah satunya ini. Jadi waktu perang Uhud Bapak Ibu sekalian, saya ringkaskan ceritanya, pasukan muslim 700, pasukan orang kafir Quraisy ada 3.000 maaf. 700 lawan 3.000. Di awal peperangan Nabi SAW taruh 50 orang pemanah di atas Bukit Pemanah, 650 orang di lokasi peperangan. Orang Quraisy dari 3.000 itu, 200 orang ada di satu lembah berkuda dan 2.800 di kancah peperangan. Tapi di awal peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Karena Nabi SAW titip pesan ya, pada saat itu kepada 50 pemanah, jangan kalian turun dari gunung ini sampai kalian dapat instruksi dari saya. Walaupun kalian lihat kami menang atau kami kalah. Dalam riwayat lain, walaupun kalian melihat jasad kami dimakan oleh burung gagak, jangan tinggalkan Bukit Pemanah ini. Itu pesan Nabi. Maka awal peperangan menang. Rupanya orang-orang Quraisy yang 2.800 ini kocar kacir pasukannya, kalah mereka. Maka ada 43 orang dari pemanah ini yang melihat kancah peperangan sudah nggak ada musuh. Banyak pedang, perisai, harta rampasan perang berserakan di kancah peperangan. Maka mereka ingin turun untuk memungut. Pimpinan mereka namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, jangan. Rasulullah pesan jangan turun, nggak boleh. Biarpun semua umat Islam sudah mati, dimakan sama burung gagak jasadnya, jangan turun. Mereka bilang, coba lihat, yang 43 ini bilang, coba lihat peperangan kancah sudah penuh, kancah peperangan sudah kosong, gak ada orang. Quraisy sudah lari pulang, ayo kita bantu saudara-saudara kita pungut harta rampasan perang itu. Mereka tidak niat ingin mencuri ya, mereka ingin ikut mengumpulkan saja. Karena memang harta rampasan perang hukumnya Bapak Ibu sekalian, kalau di kancah peperangan kita nggak boleh ambil, kita kasih, nanti panglima perang akan bagi. 1/5 dikeluarkan di jalan Allah, 4/5 dibagi untuk para mujahid. Yang mengeluarkan pengorbanan lebih besar akan dapat lebih banyak bagian daripada harta rampasan itu. Maka pada saat turun 43 ini, rupanya ada 200 pasukan Quraisy yang ada di lembah, itu manuver, kemudian naik membunuh 7 orang yang tersisa di atas Bukit Pemanah, 7 orang yang dibunuh, kemudian mereka mulai menguasai kancah peperangan dan di situ terjadi kekalahan bagi umat Islam. Terbunuh 70 umat Islam terbunuh. Jadi sisa 630. Dan tidak ada satupun umat Islam kecuali terluka termasuk Rasulullah. Minimal luka pada saat itu 2 sabetan pedang. Jadi kita bisa bayangkan kalau kena silet aja sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau sabetan pedang? 650 orang semua luka. Nabi SAW pertama kali terjadi dalam hidup beliau, giginya pecah,
pelipisnya berdarah dan pipi beliau tertancap dengan topi besinya. Luka Nabi SAW. Dan pundaknya dipukul oleh Ibnu Qami'ah dengan pedang 2 kali. Beliau mengatakan, saya rasakan sakitnya selama sebulan. Sakitnya pukulan pedang. Tapi beliau tidak luka di pundaknya. Cuma rasa sakit sampai 1 bulan. Waktu itu terjadi Bapak Ibu sekalian, umat Islam kalah. Quraisy pulanglah ya menuju ke Mekah. Subhanallah, itu terjadi tanggal 16 Syawal di hari Sabtu tahun 3 Hijriah. Itu hari Jumat, hari Sabtu ya. Hari Ahadnya, waktu pulang muslimin ke Madinah dalam kondisi mereka luka-luka, waktu itu 650 sahabat itu, 630 maaf, karena 70 mati syahid. Itulah kaum laki-laki yang masih masih produktif yang ada di Madinah. Sisanya anak kecil dan orang tua. Mereka semua luka-luka. Jadi kalau Madinah diserang saat itu mereka tidak bisa bela lagi karena luka semua tubuhnya. Malam itu banyak sedikit yang hadir sholat subuh. Sholat subuh dan sholat maghrib dan isya malam hari dan subuh besok harinya. Tapi apa yang terjadi? Subuh hari turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW menyuruh 650 orang itu yang luka-luka semua harus keluar, jadi bentuk pasukan lagi serang Quraisy. Ini luar biasa ujiannya, ya. Kita kena silet aja tadi, ya mungkin kalau bapak-bapak kena ini mungkin tidak akan pergi masjid atau kena beling kakinya, ya. Mungkin sudah cukup ya untuk tidak keluar ke masjid. Tapi ini subhanallah dalam kondisi luka, itu mereka disuruh keluar dan tidak boleh ada orang baru. Harus yang 630 yang luka-luka ini mereka yang harus keluar kejar Quraisy. Maka utusan Nabi keliling kota Madinah lalu teriak-teriak, wahai yang ikut kemarin di perang Uhud, ya, Nabi SAW menyuruh kalian membentuk pasukan ketemu lagi di luar pintu gerbang kota Madinah dan menyerang Quraisy. Dan tidak boleh ada orang baru ikut. Nggak boleh ada pasukan baru. Maka mereka semua 630 itu Bapak Ibu sekalian, ada yang luka-luka, ada yang masih ditempel dengan ya tambal-tambalan karena diobati lukanya, ada yang dipikul oleh keluarganya dinaikkan di atas kuda dalam kondisi tidak bisa berdiri, disuruh berperang. Maka waktu itu, waktu dilihat oleh Nabi SAW semua itu kejadian dan tidak ada satupun mereka yang memungkiri itu. Sampai ada adik kakak yang satu 16 tahun, satu 15 tahun, dari kepala sampai kaki luka semua. Tidur di ranjang ibunya lagi obatin. Waktu lewat di depan rumah mereka, utusan Nabi SAW yang teriak-teriak mengatakan, wahai yang telah ikut di Uhud kemarin, Rasulullah SAW suruh kalian bentuk pasukan dan serang Quraisy. Maka si kakak bilang sama adiknya, ini dari tidur ya, dari kepala sampai kaki luka, gak bisa berdiri. Maka mereka bilang, si kakak bilang, bagaimana bisa kita tidur di atas ranjang sini sementara utusan Rasulullah menyuruh kita perang? Kata adiknya, gimana caranya kita jalan? Luka semua. Kata si kakak apa? Sekali saya tarik kamu, sekali kamu tarik saya. Seret-seretan di dalam kota Madinah. Sampai semua orang yang lihat menangis pada saat itu. Berkumpullah pasukan ini, yang luka-luka ini di pinggir kota Madinah, di pintu gerbang, di luar pintu gerbang kota Madinah. Lalu Nabi waktu lihat Nabi SAW mengatakan, dengan ini Allah berikan kalian kemenangan. Nah yang terjadi, mereka pergi ke sana. Orang-orang Quraisy waktu itu bicara di tengah jalan, subhanallah. Di satu lokasi namanya Hamrat Asad, ya. Artinya singa merah. Satu lokasi dinamakan pada saat itu singa merah. Namanya Hamrat Asad. Mereka bilang, kita kan ke Madinah mau taklukin Madinah. Kenapa kita pulang tidak taklukin Madinah? Ayo kita kembali lagi. Pada saat mereka mau kembali, mereka dengar, ada mata-mata mereka bilang, pasukan muslimin sudah keluar dari Madinah mengejar. Maka orang Quraisy penasaran. Mereka kirim surat, ya diantar ke kota Madinah, menemui orang-orang munafik. Orang munafik memang tidak ikut perang. Ya. Tanya, ini Muhammad bentuk pasukan baru atau bukan? Kata orang-orang munafik tidak. Bahkan Muhammad larang orang baru ikut. Jadi yang ikut perang itu sekarang semua yang luka-luka kemarin. Maka subhanallah hikmahnya apa? Kata orang-orang Quraisy, kalau ini betul yang terjadi, berarti mereka mau balas dendam. Jangan hadapi mereka. Karena itu tidak berani orang Quraisy menghadapi muslimin. Karena yang keluar adalah orang luka-luka, gitu kan? Nah, orang-orang Quraisy sempat mengutus satu orang yang suaranya keras teriak-teriak. Waktu lihat pasukan umat Islam datang dari kejauhan, mengatakan ini ayatnya. Ya, kita baca kembali ya. Orang-orang Quraisy, maksudnya utusannya Quraisy Bapak Ibu sekalian, yang datang ya ingin menakut-nakuti pasukan Islam yang keluar tadi. Orang-orang Quraisy berkata, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Jadi mereka ingin menakut-nakuti 630 sahabat yang datang mau menyerang Quraisy ini. Ayo pulang aja ke Madinah. Jangan, karena Quraisy siap membantai kalian. Nah gitu bahasanya. Maka apa yang terjadi? Dalam kondisi duka, karena kekuatan tauhidnya para sahabat.
pengesahan kepada Allah kuat, keyakinannya kepada Allah kuat, tawakal kepada Allah kuat, mereka mengatakan ini. Mereka mengatakan, ya, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, para sahabat tidak takut pada saat itu. Kenapa? Karena mereka tahu Allah bersama mereka. Ini yang penting. Baik, selanjutnya Allah Ta'ala melindungi mereka dari perkara musuh. Karena dia telah berfirman setelah itu dalam surah Al-Imran 174. Tadi kan kita baca Al-Imran 173 ya. Nah, 174-nya menggambarkan bagaimana setelah orang-orang Quraisy mengetahui tetap saja orang Islam ini mau datang menyerang, maka mereka akhirnya lari pulang. Tidak berani menghadapi pasukan muslim. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kata ulama luar biasa hikmahnya. Sahabat-sahabat yang 630 orang ini saya tadi bilang, inilah orang-orang produktifnya laki-laki pada masa itu. Tidak ada lagi orang lain. Sisanya hanya orang tua atau anak kecil. Gak bisa berperang. Ini kalau down semangatnya kena luka-luka itu, maka kedepannya kalau ada peperangan lagi mereka tidak mau hadir. Allah suruh mereka yang keluar. Lalu Allah tanamkan rasa takut di musuh mereka. Musuh itu pergi. Apa yang terjadi? Orang-orang sahabat ini yang luka-luka semua jadi semangat kembali. Oh, ternyata Quraisy menang ini kebetulan saja, bukan karena mereka kuat. Terbukti kita luka-luka datang aja mereka takut temuin kita. Yang terjadi 174 Allah mengatakan, karena orang Quraisy tidak berani menemui muslimin, dan Nabi SAW dengan sahabat tinggal 3 hari di Hamrat Asad, nunggu. Kalau mereka datang dilawan, tapi karena mereka tidak berani, mereka takut, akhirnya yang terjadi Allah bilang, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali, maksudnya para sahabat kembali lagi ke Madinah dari Hamrat Asad dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Ya, mereka tidak ditimpa suatu bencana, tidak jadi peperangan, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Kena perintah Allah, Allah ridha pada mereka, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kata penulis setelah menanggapi ayat ini, mereka pun aman dari keburukan dan mendapatkan karunia. Demikian pula semua orang yang ikhlas karena Allah dalam mentauhidkannya, menjujur kepada Allah dalam tawakal kepadanya. Maka dianya besar kata ganti Allah melindungi orang yang tawakal tadi dari perkara yang menyusahkannya dan dari apa yang diperhatikannya. Tauhid yang sedemikian kedudukannya dan itulah buahnya yang karena itulah dia mengutus semua rasulnya agar mereka menyerukan kepadanya dan menurunkan semua kitabnya untuk menjelaskan serta memperingatkan dari kebalikannya. Maksudnya semua rasul, ya Bapak Ibu kita tahu yang wajib kita imani berapa? 25 nabi dan rasul kan gitu. Allah turunkan kitab-kitab dari langit yang wajib kita imani ada 5 atau 4 ya. Kalau yang mengatakan 4 berarti dimulai dari Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kalau yang mengatakan 5 ditambah dengan lembaran-lembaran suci Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim ya. Ini kita wajib imani. Semua nabi diutus, semua kitab turun hanya untuk menekankan masalah tauhid. Mayoritas ayat Al-Quran itu masalah tauhid. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, Bapak Ibu tahu 13 tahun itu, kapan diperintahkan sholat? Di tahun ke-11 dari masa kenabian. Isra Mi'raj itu terjadi di tahun ke-11. 10 tahun awal tidak ada perintah sholat. Ada turun ayat tentang sholat tahajud untuk Nabi SAW, gitu kan? Tapi yang lain tidak ada, belum ada perintah 5 waktu sholat. Apalagi puasa. Puasa Ramadan itu terjadi pas perang Badar tahun 2 Hijriah. Jihad juga di situ diperintahkan, ya. Zakat dan ibadah-ibadahnya diperintahkan di Madinah. Di Mekah itu belum ada. Lalu apa isinya Mekah? Tauhid, penanaman tauhid. Yakinlah Tuhan kalian Allah. Ini Ka'bah rumahnya Allah. Jangan sembah berhala-berhala yang kalian pahat sendiri. Kalian kasih nama. Mereka sembah-sembah datang ke patung. Wahai Tuhan kami. Juga ya panggil Allah. Wahai Tuhan Allah. Jadi mereka sekutukan Allah dengan patung-patung tersebut. Maka Allah diingatkan. 10 tahun Nabi dakwah. Jangan, gak boleh. Minta sama Allah. Sendal putus hanya minta kepada Allah. Sakit minta kepada Allah. Semuanya begitu. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Semua kitab-kitab turun. Rasul-Rasul itu untuk menekankan tentang masalah tauhid ini. Karena kalau tauhid orang bagus, Bapak Ibu akan mudah sekali mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Sebagai penutup, beliau mengangkat hal itu sebagaimana dalam firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah. Sebagai penutup juga Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat masih banyak orang pergi dukun? Ya.
Karena belum yakin, tauhidnya belum bagus. Minta kepada orang-orang bodoh, bukan orang pintar itu. Jangan dinamakan orang pintar. Karena mereka minta tolong sama jin. Jin ini golongan di bawah manusia. Bagaimana Anda ini mahasiswa minta tolong sama anak SD? Nggak bisa, nggak nyambung. Ya, ini nggak nyambung. Jadi nggak boleh. Dan Allah sudah mudahkan kita melalui alam kita ya. Allah sudah mudahkan kita melalui alam kita manusia. Cara supaya misal istri saya menyukai saya sederhana. Saya santun, saya ramah, saya penuhi kebutuhannya, muncul rasa cinta dia. Itu acara manusia. Sama, istri saya juga sama. Dia melakukan hal yang sama. Dia memenuhi kebutuhan saya, dia santun dan ramah dengan saya akan cinta sama dia. Clear, itu alam manusia. Nggak usah lintas alam. Nggak usah bawa foto ke dukun, buat supaya suami saya suka, istri saya suka. Ini nggak boleh. Kesyirikan kepada Allah. Karena si dukun-dukun ini minta tolong sama jin. Nggak boleh minta tolong sama jin. Jin itu di bawah manusia. Kenapa minta pada orang makhluk yang di bawah level kita? Makanya tidak ada satupun nabi dari jin, tidak ada. Allah utus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul. Yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Semuanya manusia, tidak ada satupun jin. Ya, karena memang mulianya manusia. Jadi nggak perlu ke sana. Orang yang melakukan ini berarti kekuatan tauhidnya masih sangat lemah. Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa-apa ibu rasakan dan bapak ibu rasakan masalah, yang paling pertama introspeksi diri hubungan ibu dan bapak sama Allah. Itu saja. Ada orang caci maki kita, ada orang buat masalah. Paling pertama ini dulu sama Allah. Saya ada masalah nggak sama Allah? Gitu. Langsung astagfirullah, ada masalah. Wudu, sholat, taubat. Minta sama ya Allah, kalau masalah ini muncul, penyakit ini muncul, serangan ini muncul, karena dosa hamba maafkan. Selesai masalah itu. Selesai. Begitu memang. Pernah dengar Nabi Yunus ya? Kaum Nabi Yunus itu tidak mau beriman pada Nabi Yunus. Nabi Yunus ini orang dari luar Nainawa. Nama kotanya, nama negerinya namanya Nainawa. Disuruh oleh Allah dan mendakwahi. Mereka sembah berhala dan segala macam. Nabi Yunus ini mendakwahi mereka, menyampaikan, ayo tinggalkan sembah berhala, harus sembah Allah. Mereka nggak mau dengar. Nah, syarat nabi-nabi itu, mereka kalau berdakwah di satu tempat tidak boleh tinggalkan sampai Allah perintahkan tinggalkan. Walaupun mereka harus dibunuh. Pernah dengar nama Nabi Yahya? Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya, sampai dibunuh pun mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwanya. Nabi Yunus ini niatnya baik. Ini kayaknya nggak mau dengar ceramah saya. Udah deh, saya pergi aja. Dia tinggalkan wilayah Nainawa tanpa perintah dari Allah. Makanya Allah hukum ditelan oleh ikan paus. Itu hukuman. Nah, di saat itu, sebelum Nabi Yunus tinggalkan negeri Nainawa, Nabi Yunus mengatakan, ingat ya, kalau kalian tidak mau dengar nih, tidak mau beriman sama Allah, masih minta-minta sama berhala, masih menyembelih kepada selain Allah, masih nyebarin banyak dosa ini, ya, maka nanti hukuman Allah akan datang. Hukuman Allah akan datang. Rupanya itu Nabi Yunus pergi, hukuman Allah betul datang. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, di negeri Nabi Yunus itu, negeri Nainawa, airnya sudah mulai keluar. Dari bumi, sudah mulai keluar air itu. Air sudah mulai keluar dari bumi. Ya, kelihatan ini kalau dibiarkan akan banjir nih, sudah menguap. Langit sudah gelap dan sudah mulai turun hujan. Petir nyambar di sana sini. Petir nyambar sana sini. Maka masyarakat Nainawa mulai berantakan lari sana sini mau menyelamatkan diri. Tiba-tiba raja mereka bilang begini, sebentar. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi Yunus, kepada kita. Coba sekarang kita ikrarkan kalau kita beriman kepada Tuhannya Yunus Allah. Maka semuanya berhenti pada saat itu, semuanya sujud kepada Allah, lalu mengatakan, kami beriman kepadamu ya Allah. Mereka semua bilang itu. Tiba-tiba apa? Airnya meresap lagi ke bumi, langitnya jadi terang. Itu Allah gambarkan dalam surah Yunus. Semua umat-umat sebelum kita, Fir'aun kaumnya Nabi Musa, kaum Tsamud kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, semua ini Allah binasakan karena mereka tidak taubat kepada Allah. Kecuali kaumnya Nabi Yunus. Mereka pada saat itu kembali kepada Allah, Allah selamatkan dari bencana yang harus kena mereka. Jadi kalau ada apa-apa Bapak Ibu sekalian, pertama introspeksi diri antara kita sama Allah. Pastikan kalau hubungan kita sama Allah baik, tauhid kita baik, maka semua akan baik. Sampai kepada hal-hal kecil Allah mudahkan. Hal kecil. Ya. Saya praktekin dalam kehidupan, coba jaga semaksimal mungkin. Manusia itu ada lemahnya, tapi kita coba jaga maksimal mungkin. Subhanallah, kadang-kadang pernah ke bandara,
harus sudah, mungkin pesawat ini sudah harus berangkat. Saya tidak tahu dengan hikmah Allah SWT, ini harus pergi dakwah ceramah di satu negeri, satu kota dan telat karena macet. Pergi sana, loh delay pesawatnya. Subhanallah, mungkin orang anggap biasa, kalau bagi saya itu sebuah hikmah yang luar biasa. Gitu. Ada seorang insinyur, arsitek suka jual gambar, dia orang muslim, dia menjual gambarnya di beberapa negara, di perusahaan di Eropa. Satu waktu dia mau berangkat dari negerinya ke satu negeri, ya, kemudian dia harus take off dan ternyata dia telat. Masih setengah jam lagi pesawat tapi check-in sudah tutup. Dia nggak jadi berangkat. Dia sudah mohon-mohon sama penerbangan tidak diizinkan. Subhanallah, terpaksa semua meetingnya ditunda dan dia berangkat beberapa jam setelah itu. Apa yang terjadi hikmahnya? Karena dia dekat dengan Allah. Beberapa saat, setengah jam setelah pesawat tadi yang dia harus naik take off meledak di atas. Kecelakaan. Tadinya dia merasa ini kok bagaimana meeting saya harus terhindar. Tapi dengan sekejadian itu dia tahu Allah selamatkan dia dari mara bahaya. Begitu luar biasanya Allah dengan kemahadilan, dengan kemahasempurnanya kalau orang dekatkan diri kepadanya, Allah selamatkan dari segala macam mara bahaya. Kedepannya insya Allah kita akan bahas nanti faktor kedua tentang masalah keimanan. Apa itu iman? Di mana tempatnya? Bagaimana iman itu bisa bertambah? Bagaimana berkurang sebagai faktor kedua agar kita selamat dari mara bahaya insya Allah. Dan semoga semua kita yang hadir diberikan keikhlasan menuntut ilmu ini dan mengamalkan amal-amal saleh dan dijadikan sebagai tambahan amal kita hari kiamat. Dan juga bagi teman-teman yang ikuti secara online semoga diberikan juga hal yang sama dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kami tutup, kami mengajak Bapak Ibu sekalian kalau ada yang berminat untuk bergabung, kami ada yayasan sosial, yayasan sedekah kreatif, bergerak di cukup banyak kegiatan sosial. Mungkin ada yang mau wakafin tanah buat orang tuanya, dibangun di masjid, untuk amal soleh buat mereka. Kami juga ada travel haji dan umroh, menerima ada badal haji dan badal umroh. Bisa menghajikan dan mengumrohkan setiap saat. Kalau haji setahun sekali, kalau umroh setiap saat. Misalnya mau programin setiap bulan umroh buat keluarga saya, orang tua ayah ibu saya. Umrohin aja setiap bulan. Kita badalin, diberikan mahasiswa di sana, maka kita dapat pahala, dapat juga pahala buat orang tua kita. Ada banyak kegiatan yang lain, Bapak Ibu bisa datang ke medsos kami, sedekah kreatif. Dan untuk paket umroh ataupun haji bersama kami, Bapak Ibu bisa datang ke Uhud Tour. Insya Allah nanti akan bisa melihat banyak sekali paket yang ada di sana. Begitu saja, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.